Bab 51, Pangeran Yean dari Pangeran Pingan. Kota Jinzhou. Sejak kematian Wu Chang, kota Jinzhou tampak kembali tenang seperti sebelumnya. Li Maolin menghela napas lega, karena waktunya untuk meninggalkan tempat ini semakin dekat, dan yang terbaik bagi kota Jinzhou adalah tidak memiliki masalah selama masa jabatannya. Selama ini, Liang Ying menjadi lebih pendiam. Karena kematian Wu Chang, keseimbangan antara keluarga Liang dan Wu yang didukung oleh kantor pemerintah daerah menjadi rusak. Li Maolin bahkan menemukan beberapa alasan untuk mencari kesalahan Liang Ying, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Melihat ini, Li Maolin tidak punya pilihan selain melupakannya. Sebenarnya, Li Maolin juga mengerti bahwa orang-orang seperti Liang Ying adalah yang paling berbahaya, karena mereka dapat menanggung penghinaan besar dan akhirnya mencapai hal-hal besar. Namun, ketika ia berpikir bahwa kepergiannya dari kota dan promosinya ke ibu kota sudah dekat, dan ia mungkin tidak akan pernah melihat Liang Ying lagi, Li Maolin memutuskan untuk berdamai dengannya untuk sementara waktu. Melihat hal ini, Liang Ying tentu saja menerima situasi tersebut. Yang ia lakukan sekarang hanyalah menciptakan lingkungan yang baik bagi generasi muda keluarga Liang, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang. Untuk sementara waktu, seluruh kota Jinzhou menjadi benar-benar damai. Liang Sheng sangat puas dengan situasi ini karena tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kehidupannya yang kaya dan mewah. Saat ini, di gedung Yichun, ia berbaring di pelukan seorang wanita cantik, sementara wanita cantik lainnya memetik anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Di ruangan sebelah, ada tuan muda yang menelepon teman-teman dan bersenang-senang, membuat situasi menjadi sangat hidup. Mereka semua masih muda, memang menyenangkan menjadi muda. Kalimat ini membuat wanita cantik di sampingnya terkekepelan, sambil berkata dengan genit, "Tuanku, Anda lebih muda dan lebih kuat dari mereka." 11. Sambil berbicara, tangannya sudah menggambar lingkaran di dada Liang Sheng. Liang Sheng tidak tahan lagi dan menikmati malam yang penuh gairah. Kehidupan seperti ini benar-benar berharga. Hari-hari yang damai ini berlangsung selama 3 tahun. Pada hari ini, Liang Sheng tidak pergi ke gedung Yichun lagi. Bukan karena dia sudah bosan, tetapi karena dia merasa bahwa terobosannya dalam metode kultivasi kesehatan sudah dekat. Ini adalah fondasi kehidupan Liang Sheng, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Untuk menerobos ke 9 tingkat alam pasca Natal, dia bisa mengasingkan diri ke kota kecil selama 10 tahun, apalagi sekarang. Namun, Liang Sheng samar-samar merasa bahwa terobosan ini tidak akan biasa. Tentu saja, dia tidak meragukan intuisinya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membeli beberapa makanan kering dan bahan-bahan, dan langsung memasuki hutan di luar kota. Selama 10 hari berikutnya, Liang Sheng menutup dirinya di hutan untuk berkultivasi. Tanpa diduga, selama waktu ini, tiba-tiba terjadi keributan besar di kota Jinzhou. Pagi-pagi sekali, sebelum Liang Ying bahkan pergi untuk menjalankan tugasnya, dia segera dipanggil ke kantor pemerintah daerah oleh anak buah Li Maolin. Tuan daerah, saat Liang Ying melihat para pejabat yang telah berkumpul di kantor pemerintah daerah, dia melihat bahwa Chen Xiqiang dan anak buahnya hampir bersenjata lengkap, dan hatinya tidak bisa menahan rasa terkejut. Sekarang Tuan Liang sudah ada di sini, semua orang sudah hadir. Semua orang, silakan ikuti saya ke gerbang kota untuk menyambut sang pangeran. Saya harap kalian tidak mengecewakannya dengan etiket kalian. Setelah mengatakan ini, Li Maolin tidak menunggu penjelasan dan memimpin untuk meninggalkan kantor pemerintah daerah, dengan yang lain tentu saja mengikutinya. Liang Ying sedikit terkejut dalam hatinya. Seorang pangeran, pangeran yang mana? Mengapa dia tidak menerima informasi sebelumnya tentang ini? Duduk di kereta, dia menatap tirai di depannya dengan mata kosong. Namun, sesaat kemudian, kilatan cahaya muncul di matanya. Selama itu tidak melibatkan keluarga Liang, tidak masalah siapa pangeran itu. Dalam 6 bulan terakhir, dengan bantuan sumber daya kultivasi yang dikumpulkan oleh keluarga Wu selama ratusan tahun, Liang Ying tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menggunakannya pada generasi muda keluarga Liang. Ini sudah mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Seorang anggota keluarga Liang yang berusia 16 tahun telah maju ke alam 4 lapis pasca Natal, yang setara dengan pencapaian Liang Ying sendiri pada usia itu, jika tidak lebih baik. Tentu saja, jika bukan karena rencana Xia Xiqiu dan keterikatannya dengan dunia sekuler,
Liang Ying tidak akan terperangkap dalam tingkat ke-8 pasca Natal untuk waktu yang lama. Dia akan mengalami kemajuan lebih jauh dalam kultivasi seni bela dirinya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa menerobos hambatan seni bela diri sangatlah sulit. Bahkan jika Liang Ying telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi, dia hanya akan memiliki peluang 60% atau 70% untuk mencapai terobosan. Dan sekarang, karena keluarga Liang telah memiliki penerus dengan potensi besar, Liang Ying memutuskan bahwa dia akan melakukan segala daya untuk melindungi mereka, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Dia berharap bahwa keluarga Liang akan menghasilkan praktisi kuat lainnya di 9 tingkat alam pasca Natal. Memikirkan hal ini, Liang Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menantikan masa depan. Saat itu, seluruh kota Jinzhou hanya akan memiliki keluarga Liang sebagai keluarga seni bela dirinya, dan keluarga Liang akan memiliki kendali penuh atas tatanan bawah tanah. Liang Ying berusaha keras untuk menenangkan emosinya yang meluap, dan saat ini, mereka telah tiba di gerbang kota. Setelah Li Maolin keluar dari sedan, dia berdiri di pintu masuk, ekspresinya gembira saat dia melihat ke kejauhan, seolah-olah sang pangeran akan muncul di saat berikutnya. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum suara kuku kuda terdengar, dan awan debu mengepul di cakrawala yang jauh. Tak lama kemudian, mereka melihat gambaran utuhnya, penjaga penindas naga. Saat ini, hati Liang Ying menegang, memang penjaga penindas naga yang membersihkan jalan dan mengawal kereta kuda besar yang muncul di depan matanya. Dia bisa melihat 4 kata yang tertulis di samping kereta, Pangeran dari Rumah Pingan. Tidak heran Li Maolin begitu bersemangat. Saat itu, Li Maolin sudah memasang wajah ramah untuk menyambut para tamu. Saat kereta berhenti, seorang pemuda tampan dengan sikap anggun turun. Mengenakan pakaian brokat sutra putih, dengan liontin giok di pinggangnya, gerakan dan sikapnya menunjukkan gaya keluarga bangsawan, senyum tipis di sudut mulutnya membuat orang merasakan angin musim semi yang hangat. Itu dia, Pangeran Yean, putra Pangeran Pingan. Liang Ying segera teringat pada biksu pemula kecil yang telah dibawa pergi oleh Putri Pingan 13 tahun yang lalu. Kedua sosok ini secara bertahap bergabung bersama, tetapi sekarang sikap pangeran ini tidak menunjukkan sedikit pun identitas sebelumnya sebagai biksu pemula. Penguasa daerah Li Maolin dari kota Jinzhou memberi hormat kepada Yang Mulia, Pangeran. Li Maolin berlutut seperti pilar giok, dan Liang Ying dan yang lainnya buru-buru berlutut, menyentuhkan kepala mereka ke tanah. Setelah itu, mereka mendengar suara pangeran. Semuanya, silakan berdiri. Kali ini aku akan kembali ke kampung halamanku tanpa urusan resmi apapun. Tidak perlu formalitas seperti itu. Yean kemudian membantu semua orang berdiri satu persatu, beberapa pejabat sipil dan militer memerah karena kegembiraan, wajah mereka memerah, seolah-olah mereka bersedia mati untuknya. Li Maolin telah menyiapkan jamuan makan, tetapi sekarang pengaturan keamanan telah diambil alih oleh penjaga penumpasan naga, dan sekelompok orang dengan hormat berjalan menuju kantor pemerintah daerah. Orang-orang di kedua sisi jalan menyaksikan prosesi itu, berseru dari waktu ke waktu. Mereka yang mendapat informasi lengkap telah mulai dengan lantang mengumumkan asal-usul putra Pangeran Pingan. Putra Pangeran Pingan kembali ke kampung halamannya. Untuk sementara waktu, seluruh kota Jinzhou mendidih karena kegembiraan. Bahkan para penjahat dan holigan setempat, yang semakin jarang di bawah tindakan keras pemerintah daerah, tidak berani menimbulkan kerusuhan. Bagaimana mungkin mereka berani melakukannya di bawah penindasan penjaga penindas naga? Namun, perhatian orang-orang beralih ke kuil Jinsan, karena mereka ingin tahu kapan pangeran, yang dibesarkan di kuil, akan mengunjungi gunung. Kuil Jinsan. Pada saat ini, semua biksu senior dari generasi Xuan berkumpul, dan di antara mereka juga ada yang menunjukkan tanda-tanda penuaan. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah cara alami dunia. Meskipun mereka telah mencapai tingkat seni bela diri yang tinggi, masa hidup mereka masih terbatas. Namun, kepala biara Xuan Kong dari kuil Jinsan masih belum muncul. Xuan Nan, kepala penerima tamu, memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia luar. Besok, pangeran akan mengunjungi kuil. Aku sudah memerintahkan para biksu pemula untuk membersihkan kamar tamu. Semua yang ada di dalam kuil harus berjalan seperti biasa. Sambil berkata demikian, dia melirik Xuan Ji dari aula disiplin. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kuil dan keluarga Liang semakin dekat, dan mereka telah menerima banyak anggota keluarga Liang sebagai murid awam. Dia tidak keberatan dengan ini, karena itu adalah pertukaran yang adil.
Kakak senior, tenanglah. Aula disiplin telah mengirim para murid awam turun gunung. Situasinya akan dibahas setelah pangeran pergi. Itu bagus. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, para biksu akhirnya menghela napas lega, tetapi keraguan masih ada di hati mereka. Apakah kunjungan pangeran merupakan hal yang baik atau buruk? Baik kota Jinzhou maupun kuil Jinsan ramai, tetapi kegembiraan ini tidak ada hubungannya dengan Liang Sheng. Saat ini, Liang Sheng berada pada saat kritis dalam kultivasinya. Terobosan teknik kultivasi rentang hidup mungkin akan terjadi hari ini. Di luar kota Jinzhou, di hutan tanpa nama, Liang Sheng duduk bersila di dalam gua, pakaiannya sudah agak kotor, menunjukkan bahwa dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa waktu. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan auranya meledak dalam sekejap di sekitar tubuhnya, menyebabkan angin bertiup tanpa sumber apapun. Energi yang sangat kuat meledak. Sebelum Liang Sheng bisa bersukacita dalam hatinya, dia langsung bangkit dan melangkah maju. Dia masih kurang pengalaman, jika tidak, dia akan mengendalikan napas dalamnya dan tidak membiarkannya keluar dari tubuhnya seperti yang terjadi tadi. Saat Liang Sheng terbang keluar dari gua dalam sekejap, tempat dia duduk di gua bergetar hebat, dengan dinding gua retak dan batu-batu bergemuruh jatuh. Jika Liang Sheng pergi agak terlambat, dia mungkin sudah terkubur hidup-hidup di dalam gua, tetapi saat ini dia tidak merasakan ketakutan yang tersisa, sebaliknya, wajahnya penuh dengan senyuman. Karena dia akhirnya berhasil menerobos. Saat ini, panel atributnya akhirnya berubah lagi. Nama, Liang Sheng, usia, 68, bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik naga emas lapisan ke-9, 10 metode kultivasi kesehatan, lapisan ke-13 segel Raja Ming yang tidak bergerak lapisan ke-4. Alam, setengah langkah bawaan. Dengan bantuan segel Raja Ming yang tidak bergerak, metode kultivasi kesehatan akhirnya berhasil menembus lapisan ke-13, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, masing-masing dari 10 metode kultivasi kesehatan meningkatkan masa hidupnya sebanyak 2 tahun, yang berarti peningkatan total 800 tahun, membuat masa hidupnya menjadi 2.200 tahun yang mengejutkan. Mungkin untuk dinasti dunia yang terus berubah, dia bisa menyaksikan awan bergulung-gulung masuk dan keluar, belum lagi dia bisa terus menerobos, meningkatkan rentang hidupnya lebih lama lagi di masa depan. Bahkan jika legenda keabadian di dunia ini benar, dengan bakatnya dalam kebodohan yang tidak bersalah, dia bisa bertahan lebih lama dari para kultivator abadi yang paling kuat, menjadikan dunia ini abadi baginya. Namun kejutan yang dibawa oleh terobosan metode kultivasi kesehatan jauh lebih dari itu. Karena metode kultivasi kesehatan lapisan ke-13 menembus batas, itu belum pernah terjadi sebelumnya. 10 metode kultivasi kesehatan Ki asli memelihara tubuhnya, menghasilkan Ki batin yang unik untuk memelihara seluruh tubuhnya. Ini memungkinkan Liang Sheng untuk menerobos 9 alam pasca natal dalam satu gerakan dan mencapai alam bawaan setengah langkah. Selain itu, tidak ada kemajuan di alam ini, yang berarti bahwa ketika teknik naga emas menembus batasnya dan mencapai lapisan ke-10, dia kemungkinan akan melangkah ke alam bawaan. Perlu diketahui bahwa 7 sekte besar yang menyebabkan jatuhnya dinasti Dayan dianggap sakral dalam ilmu bela diri karena mereka memiliki guru bawaan di sekte mereka. Sekarang Liang Sheng berada di alam bawaan setengah langkah, dia telah memperoleh lapisan perlindungan diri ekstra. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan keinginan untuk menguji kekuatannya saat ini. Saat berikutnya, dia mengedarkan teknik naga emas di dalam tubuhnya, dan dengan serangan telapak tangan, di bawah peningkatan Ki sejati alam bawaan setengah langkah, telapak tangannya tampak seperti naga emas. Batu besar di depannya, mengikuti suara keras, runtuh berkeping-keping, dan terlebih lagi, hutan di sekitarnya terpengaruh oleh akibat serangan telapak tangannya, menghancurkan lubang dengan radius 10 meter. Melihat ini, bahkan Liang Sheng sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia tidak menyangka bahwa eksperimennya akan menimbulkan keributan seperti itu, seperti tanah longsor kecil. Saat berikutnya, telinganya berkedut, dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Seperti yang diduga, tindakannya telah menarik perhatian kuil Jinsan, dan dia tidak boleh bersikap sembrono lain kali. Memikirkan hal ini, Liang Sheng mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan seluruh tubuhnya sudah berada puluhan meter jauhnya, menghilang dalam sekejap mata. Percobaan Liang Sheng dengan kekuatannya sendiri memang telah menyebabkan masalah bagi kuil Jinsan, karena pada saat ini, mereka masih menerima kedatangan sang pangeran.
Setelah Yean menghadiri perjamuan Limaolin di kota Jinsu, dia tidak tinggal di rumah besar yang disiapkan oleh Limaolin, tetapi bersikeras untuk pergi ke kuil Jinsan. Limaolin tidak punya pilihan selain menemaninya secara pribadi dan, bersama dengan penjaga penindas naga, mengawal Yean menaiki gunung. Ketika Xuan Nan dan para biksu tinggi lainnya menerima berita itu, mereka juga agak terkejut. Mereka tidak menyangka Yean begitu bersemangat untuk mendaki gunung, dan mereka tidak tahu mengapa dia melakukannya. Namun, mereka segera berkumpul di gerbang kuil untuk menunggu kedatangannya. Kali ini, hampir semua biksu tinggi dari generasi Xuan berkumpul, menjadikannya kejadian langka dalam beberapa tahun terakhir. Perasaan mereka juga agak rumit karena 13 tahun telah berlalu, dan biksu pemula kecil dari masa lalu kini telah menjadi pangeran. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya seperti apa penampilannya sekarang. Pada saat ini, beberapa biksu tinggi tiba-tiba merasakan semangat mereka meningkat. Sebagai praktisi seni bela diri tingkat tinggi, mereka memiliki indera yang tajam. Segera setelah itu, seekor kuda cepat muncul di hadapan mereka, dan kemudian sebuah pemandangan seperti pasukan yang perkasa tiba, dengan penjaga penindasan naga yang muncul sepenuhnya. Dikelilingi oleh penjaga penindasan naga di tengah adalah kereta kuda mewah, di belakangnya adalah polisi daerah ya setempat. Yang duduk di kereta adalah Pangeran Yean. Tak lama kemudian, kereta kuda itu berhenti di pintu masuk kuil Jinsan, dan penguasa daerah Limaolin dan yang lainnya mengikuti di dekatnya. Saat pintu kereta terbuka, Pangeran Yean akhirnya muncul di depan para biksu tinggi seperti Xuan Nan. Sungguh tuan muda yang istimewa. Xuan Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya. Pangeran Yean juga tampak sedikit bersemangat, karena dia langsung berjabat tangan dengan Xuan Nan begitu dia turun dari kereta. Biksu tua Xuan Nan memberi hormat kepada pangeran. Kepala suku, sudah lama sejak kita bertemu. Karena Yean memegang tangannya, Xuan Nan hanya bisa membungkuk sedikit, tetapi dia dihentikan oleh pangeran. Kepala suku, tidak perlu untuk ini, jam 1 pagi. Namun, pada titik ini, Xuan Nan dan yang lainnya semua terkejut, wajah mereka berubah drastis. Wajah Kapten Penjaga Penindas Naga Wu Gang juga berubah. Penjaga Penindas Naga, bentuklah barisan dan lindungi Pangeran Yean. Dalam sekejap, penjaga penindas naga mengepung Yean. Orang-orang lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi, dan setelah beberapa saat, Chen Xiqiang dan Liang Yingchai akhirnya bereaksi. Sebuah ledakan keras datang dari arah barat laut, diikuti oleh ki yang sangat kuat. Tidak heran Wu Gang dan para biksu tinggi dari kuil Jinsan begitu panik sekarang. Pada saat ini, Wu Gang secara alami sedikit gugup, karena tidak seperti yang lain. Dia mengetahui beberapa cerita dari dalam tentang kunjungan Yean ke kota Jinsu. Itu bukan hanya untuk mengingat persahabatan lama, tetapi juga untuk mencari perlindungan. Tim Chen, cepatlah ke barat laut dan cari dalam radius 5 mil. Jika ada situasi apapun, segera kirim sinyal. Ya, kemudian, sebuah tim kecil yang terdiri dari 4 penjaga penekan naga berangkat, dan tanpa ragu-ragu, menolehkan kepala kuda mereka dan langsung menuju ke barat laut. Pada saat ini, semua orang sedikit gelisah, terutama mereka yang memiliki kultivasi seni bela diri yang lebih tinggi. Mereka merasa semakin tidak percaya di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kota kecil seperti kota Jinsu akan memiliki seorang guru seperti itu. Itu memang luar biasa. Wu Gang menatap Xuan Nan dan biksu tinggi lainnya yang berdiri di samping Yean, lalu menghela napas lega, karena mereka juga berada di tingkat yang sama dengan 9 alam pasca Natal. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa Xuan Nan dan biksu tinggi itu agak ragu dalam hati mereka. Xuan Nan melirik Xuan Yan, yang menggelengkan kepalanya sedikit. Hal ini membuat Xuan Nan semakin bingung. Jika bukan karena kehadiran Yean dan yang lainnya, dia mungkin sudah pergi ke gunung belakang kuil Jinsan untuk menyelidikinya. Karena satu-satunya orang di kota Jinsu yang memiliki kekuatan ini mungkin adalah kepala biara Xuan Kong. Namun, gelengan kepala Xuan Yan tadi menunjukkan bahwa kepala biara itu tidak turun. Gunung. Lalu, siapa lagi di kota Jinsu yang memiliki kekuatan seperti itu? Tepat saat mereka masih bingung, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xuan Yan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat kepala biara Xuan Kong, yang membuatnya sangat terkejut. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Xuan Kong muncul di hadapan orang luar. Yang lebih membuatnya bingung adalah keseriusan dan tekanan di wajah Xuan Kong.
Kemunculan Xuan Kong juga membuat Wu Gang tanpa sadar mencengkeram gagang pisau di pinggangnya, dan tanpa disadari, telapak tangannya sudah berkeringat. Meskipun Xuan Kong tidak melihatnya, tekanan di hatinya meningkat dengan cepat. Hal yang sama berlaku untuk Chen Xiqiang dan Liang Ying. Pada saat ini, mereka berdua bahkan lebih tak tertahankan, berkeringat deras. Hanya sedikit paparan ki yang lain sudah cukup untuk mengerahkan kekuatan seperti itu. Tampaknya orang itu pasti telah menembus 9 alam pasca Natal tetapi belum menembus alam bawaan. Jika tidak, dia mungkin akan bereaksi seperti Chen Xiqiang dan kehilangan keinginan untuk melawan, langsung menyerah pada kilauannya. Itu adalah master bawaan, tak tertahankan oleh ribuan orang. Wu Gang menatap lawannya, diam-diam mengeluh dalam hatinya. Meskipun penjaga penekan naga ada di sisinya, dia tidak merasa aman. Dia tanpa sadar menghalangi Ye An karena ketegangan. Melihat ini, Ye An mengerutkan kening, tetapi dia tidak marah tetapi berbicara dengan lembut. Kapten Wu, setelah mendengar suara Ye An, Wu Gang menyadari tindakannya mungkin melewati batas, tetapi dia tidak mundur, dan sebaliknya, dengan hati-hati menjelaskan. Yang mulia, mohon jangan tersinggung. Ini demi keselamatan Anda, saya tidak dapat melihat melalui kultivasi master hebat ini. Mendengar ini, Ye An awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Tampaknya kunjungannya ke kota Jinsu kali ini tidak sia-sia. Saat berikutnya, Xuan Kong tiba-tiba mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan Wu Gang terkejut. Tidak baik, kuil Jinsan. Pada saat ini, kepala biara Xuan Kong tiba-tiba bergerak, mengejutkan Wu Gang yang secara naluriah menarik pisau panjang dari pinggangnya dan berdiri di depan Ye An. Kakak senior, Xuan Nan juga tidak tahu apa-apa, tetapi dia menghela napas lega pada saat berikutnya, karena Xuan Kong bahkan tidak melirik Ye An dan langsung menuju ke arah barat laut. Melihat Xuan Kong pergi, Wu Gang akhirnya menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa punggungnya dipenuhi keringat dingin. Jika Xuan Kong benar-benar ingin menyerang pangeran, dia tidak akan bisa menghalanginya. Bahkan jika penjaga penekan naga ada di dekatnya, itu tidak akan berguna. Tingkat kultivasi Ye An tidak tinggi, jadi dia tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi sekarang. Dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan kultivasi Xuan Kong yang tak terduga. Ayo ikuti, semuanya, yang mulia, ini tidak pantas. Tepat saat Wu Gang ingin menghentikan Ye An memasuki situasi berbahaya itu, suara tapal kuda terdengar. Wu Gang menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan perasaan lega. Tampaknya itu bukanlah skenario terburuk yang dibayangkannya, karena tim Chen telah kembali dengan selamat, menunjukkan bahwa mereka tidak menemui bahaya dalam perjalanan. Wu Gang bernapas sedikit lebih lega ketika seseorang dari tim Chen turun, berlutut dengan satu kaki, dan membungkuk dengan tangan terkepal. Melapor kepada kapten, ada lubang besar di barat laut, dengan bebatuan dan pepohonan yang pecah. Selain itu, tidak ada tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Mendengar ini, Ye An tidak bisa tinggal diam lebih lama karena tidak ada bahaya. Kapten Wu, atas perintahku, tindak lanjuti. Ya, saat ini, Wu Gang tidak lagi mencoba membujuk Ye An. Namun, dia menatap Xuan Nan dan biksu tinggi lainnya dengan penuh arti dan Xuan Nan segera mengerti maksud Wu Gang. Yang mulia, bagaimana kalau kita semua pergi dan melihat bersama? Bagaimana menurutmu? Ye An tentu saja tidak akan menolak kebaikan Xuan Nan. Tujuannya datang ke kota Jinsu adalah para biksu tinggi dari kuil Jinsan. Selain itu, sekarang ada kejutan tak terduga dari kepala biara. Kepala biara, jika Anda ingin pergi, tentu saja tidak apa-apa. Ye An tidak ragu-ragu dan menoleh ke Wu Gang, Kapten Wu, tolong pimpin penjaga penindas naga untuk membersihkan jalan. Ya, kemudian, mereka mengepung Ye An dan mengikuti penjaga penindas naga ke arah barat laut dengan cara yang megah. Pada saat ini, Liang Ying, yang mengikuti di belakang, memiliki tatapan yang berkedip-kedip. Sekarang, dia tidak bisa menahan rasa penyesalan. Kuil Jinsan bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Siapa yang bisa tahu bahwa kepala biara kuil Jinsan yang belum pernah terlihat sebelumnya akan memiliki kultivasi yang mengerikan seperti itu. Namun, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Selain itu, kuil Jinsan telah cukup responsif terhadap permintaannya selama bertahun-tahun, jadi bukan tidak mungkin untuk lebih memperdalam kerja sama mereka. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi lebih panas. Membayangkan beberapa biksu tingkat tinggi generasi Xuan di kuil Jinsan berada di alam 9 pasca Natal, dan dengan bantuan seorang ahli seperti kepala biara,
apakah dia juga akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dipikirkan Liang Ying saat ini, sementara penjaga penekan naga sangat waspada dan berhati-hati di sepanjang jalan. Dalam waktu singkat, mereka tiba di lubang besar yang disebutkan oleh Tim Chen. Pada saat ini, melihat kekacauan di depan mereka dan pohon-pohon yang bengkok, bahkan Yayan dengan kultivasinya yang rendah sangat terkejut. Wu Gang dan yang lainnya, yang memiliki kultivasi yang mendalam, bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada ahli yang begitu kuat yang bersembunyi di kota kecil Jinsu. Dua dari mereka, Wu Gang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Para master kuil Jinsan yang tidak dikenal ini, bahkan di ibu kota, tidak mudah tersinggung, karena mereka dianggap sebagai pahlawan. Bagaimanapun, itu adalah bawaan setengah langkah. Pelindung negara bawaan tidak pernah menjadi bahan tertawaan. Jadi, bawaan setengah langkah juga dianggap sebagai keberadaan pelindung negara setengah langkah. Siapa yang berani menyinggung mereka dengan mudah? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Yean dari sudut matanya dan mendesah. Pangeran memang sangat siap ketika dia datang dari ibu kota. Setelah ini, rumah Pangeran Pingan mungkin akan menghadapi pergolakan lain. Namun, semua ini tergantung pada apakah Pangeran dapat memenangkan kuil Jinsan terlebih dahulu. Pada saat ini, Yean memang berpikir seperti yang diduga Wu Gang, jadi meskipun dia terkejut dengan kehancuran di sini, dia masih fokus untuk menemukan Xuan Kong. Xuan Kong tidak jauh dari lubang besar itu, di depan sebuah batu gunung yang runtuh, ekspresinya sangat serius saat ini. Tampaknya ahli yang tidak disebutkan namanya ini sedang berkultivasi secara tertutup di sini, dan baru saja menerobos belum lama ini, yang berarti bahwa jejak terobosannya masih tersisa di tubuhnya. Memikirkan hal ini, Xuan Kong sama sekali tidak ragu-ragu, sekali lagi mengetukkan jari kakinya, menentukan arah, dan melompat menjauh dari tempat ini dengan satu gerakan. Yean ingin berteriak memberi salam tetapi melihat ini dan buru-buru mendesak Wu Gang untuk mengejar. Namun, mereka hanya bisa menyerah mengejar setelah beberapa saat. Itu karena mereka tidak bisa mengejar Xuan Kong, dan mereka hanya bisa menyaksikan Xuan Kong menghilang. Dari pandangan mereka, melihat ini, Yean tentu saja merasa enggan di dalam hatinya dan ingin terus mengejar. Lagi pula, kedatangannya ke kota Jinsu adalah langkah yang tidak berdaya, dan pada saat ini, dia merasa seperti sedang memegang sedotan terakhir, bagaimana mungkin dia tidak berpegangan erat. Wu Gang tidak berani berkata banyak saat ini, jadi dia hanya bisa diam-diam memberi sinyal lain kepada Xuanan, yang juga tidak ingin terus mengejar saat ini. Pertama, mereka pasti tidak bisa mengejar apapun yang terjadi. Kedua, kakak laki-laki kepala biara mereka pasti punya alasan, jadi lebih baik tidak mengganggunya dan menghindari mengacaukan rencananya. Jadi, setelah menerima sinyal mata Wu Gang, dia segera melangkah maju, menyatukan tangannya, dan melafalkan mantra Buddha. Putra-putra mahkota, sekarang sudah larut, mari kita kembali ke kuil terlebih dahulu. Kurasa kakak kepala biara akan kembali secara alami setelah dia menyelesaikan urusannya. Mendengar ini, Yean hanya bisa mendesah dalam hatinya. Setelah ekspresi kekecewaan di wajahnya mereda, dia tersenyum dan berkata, karena kepala sekolah berkata demikian, maka aku akan mendengarkan kepala sekolah, Kapten Wu, mari kita kembali. Ya, pengawal penekan naga, patuhi perintahku, kembali ke markas. Wu Gang sangat gembira, untuk saat ini, dia tidak perlu menyia-nyiakan usahanya, dan kemudian kelompok itu kembali ke kuil Jinsan dengan cara yang perkasa sekali lagi. Di dalam hutan, Liang Sheng sangat bersemangat, karena dia telah menerobos alam bawaan setengah langkah, tidak hanya di kota Jinsu, tetapi bahkan di seluruh dinasti Dayan, selama dia tidak mencari kematian, dia bebas menjelajahi dunia. Pada saat ini, para ahli alam 9 pasca Natal tidak lagi menjadi ancaman baginya, tetapi ini juga membuatnya merasa sangat kagum terhadap para ahli bawaan. Jika dia sudah begitu kuat di alam bawaan setengah langkah, bagaimana dengan keberadaan pelindung nasional bawaan? Selain itu, dia bertanya-tanya seberapa kuat kaisar pendiri dinasti Dayan untuk dapat membasmi 7 sekte besar, karena mereka adalah tanah suci bela diri dengan para ahli bawaan, dan ada 7 dari mereka. Karena itu, dia juga waspada terhadap dinasti Dayan, takut bahwa mereka memiliki kartu trufnya sekarang, tetapi dia juga tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak ikut campur dalam urusan, dia bisa menjadi riang. Jadi setelah meninggalkan tempat peristirahatan,
dia cukup santai ketika menuruni gunung, bahkan bertemu dengan sekelompok pemburu. Para pemburu melihatnya dan berinisiatif untuk bertanya dari desa mana dia berasal dan apakah dia telah bertemu dengan binatang buas, itulah sebabnya dia kembali dengan tangan kosong. Liang Seng tertegun sejenak, lalu menyadari alasannya, melihat pakaiannya yang kotor. Bukankah penampilannya seperti seorang pemburu yang sudah beberapa hari tidak kembali dari hutan? Dia baru saja akan menjawab ketika sebuah sosok berlari melewatinya dari belakang, dan wajah Liang Seng pun berubah tanpa sadar. Setengah langkah bawaan, jika bukan Xuan Kong, siapa lagi? Namun, Xuan Kong hanya melirik Liang Seng dan yang lainnya, tanpa jeda, terus berjalan menuruni gunung, bergerak menuju jalan pejabat di kaki gunung, dan dia sama sekali tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Wajah Xuan Kong tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah menjadi jelek, tetapi dia tidak punya pilihan selain kembali karena mencari lebih jauh akan sia-sia. Namun, ahli anonim yang membuatnya gelisah itu terlalu dekat dengan kuil Jinsan untuk kesukaannya. Jika ahli itu memiliki niat yang bermusuhan terhadap kuil itu bisa menjadi masalah besar. Namun, bagaimana mungkin Xuan Kong membayangkan bahwa orang yang dicarinya itu sebenarnya adalah salah satu pemburu yang baru saja ditemuinya, dan dia tidak akan mengira bahwa Liang Seng, berkat keberadaan panel atribut, tidak memiliki jejak Qi yang tersisa di dalam dirinya. Xuan Kong akhirnya kembali dengan tangan hampa, hanya untuk menemukan bahwa lampu-lampu di aula besar kuil Jinsan menyala terang, dan Ye An telah menunggunya sepanjang waktu. Melihat Xuan Kong, ekspresi Ye An sangat terkejut dan gembira, dan sikapnya sangat rendah hati. "Saya Pangeran Ye An, salam untuk guru." Kota Jinsu. Liang Seng dengan sopan menolak undangan si pemburu untuk mengunjungi rumahnya di pegunungan, dan langsung kembali ke kota Jinsu. Meskipun saat dia kembali gerbang kota sudah ditutup, baginya, menyelinap ke kota sama sekali bukan masalah. Hanya saja, gairah Liang Seng melonjak setelah dia menerobos ke alam bawaan setengah langkah, tetapi sekarang dia telah kembali tenang sekali lagi. Kemunculan Master Xuan Kong di kuil Jinsan telah membunyikan bel alarm di dalam hatinya sekali lagi. Kuil kecil seperti Jinsan dapat menampung bakat-bakat yang mengesankan, tetapi ada sosok yang lebih kuat yang tersembunyi di seluruh dunia. Dia tidak boleh menjadi sombong dan melupakan dirinya sendiri. Namun, Liang Seng juga tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Hanya saja mulai sekarang, dia harus lebih berhati-hati dalam tindakannya. Setelah itu, dia mengatur emosinya dan pergi ke gedung Yichun. Setelah menembus setengah langkah bawaan hari ini, rentang hidupnya telah melonjak hingga 800 tahun lebih, dan itu layak dirayakan. Malam itu ketika dia pergi ke gedung Yichun dan mendengarkan bualan para pemuda di sana, dia mengetahui bahwa putra mahkota kuil Jinsan benar-benar telah meninggalkan ibu kota dan tiba di kota Jinsu. Baru saat itulah Liang Seng menyadari mengapa keamanan di gerbang kota Jinsu begitu ketat. Jadi, itulah alasannya. Mengingat kunjungan putra mahkota ke kota Jinsu, pasti ada beberapa motif tersembunyi. Tapi apa hubungannya itu dengan dia? Hanya orang dengan masalah otak yang akan memancing masalah seperti itu. Selain itu, Pangeran Pingan bernama Ye, dari garis keturunan yang sama dengan keluarga Kekaisaran Dayan. Perairan di sana mungkin sedalam lautan, dan terlibat hanya akan membawa masalah. Hanya bangsawan muda ini yang masih ingin naik ke bangsawan, menjadi ikan yang melompati gerbang naga dan memenuhi ambisi mereka. Namun, mereka tidak mempertimbangkan tumpukan tulang putih di bawah gerbang bangsawan. Meskipun demikian, hari-hari yang damai tidak datang seperti yang diharapkan Liang Seng, lagi pula, di mana ada orang, di situ ada Jiang Hu. Terlebih lagi, kedatangan tiba-tiba seorang pangeran dari istana kerajaan di kota kecil pasti memiliki tujuan tertentu. Kedai teh, sikap Zhang Yuntai menjadi semakin mantap, dan bisnis kedai teh itu pun berkembang pesat. Liang Seng mengangguk kagum atas keberhasilan Zhang Yuntai. Seperti yang diharapkan, kekayaan dan keunggulan keluarga Zhang kemungkinan akan bertahan setidaknya selama 3 generasi. Saudara Rong benar-benar memiliki putra yang baik. Namun, situasi di kota Jinsu menjadi tegang. Selama periode ini, ada kedatangan seniman bela diri dari luar secara sporadis, dan jumlah mereka meningkat. Penginapan-penginapan di kota itu hampir seluruhnya ditempati oleh seniman bela diri asing ini, dan karena semakin banyak seniman bela diri memasuki kota, ketertiban umum secara alami menjadi agak tidak stabil. Untuk sementara waktu, kota Jinsu agak suram bahkan di siang hari, tidak sesibuk dulu. Liang Seng secara alami tidak puas dengan ini.
Dan semua ini berakar pada putra Pangeran Pingan, Ye-an. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh kuat memasuki kota Jinzhou, dan kekuatan mereka hanya tumbuh lebih kuat. Awalnya, kota Jinzhou ditinggalkan dengan keluarga seni bela diri, keluarga Liang, yang hampir kehilangan reputasinya. Namun, selama periode ini, generasi muda keluarga Liang telah ditahan oleh keluarga mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berkonflik dengan seniman bela diri asing ini. Tetapi seniman bela diri pada dasarnya kompetitif, berusaha untuk membuktikan kekuatan dan keganasan mereka. Penjara daerah telah menahan tidak kurang dari 20 seniman bela diri asing, dan beberapa bahkan telah meninggal. Pada saat ini, Liang Sheng menyipitkan matanya sambil merenung dalam hatinya. Tampaknya rumor itu mungkin tidak berdasar sama sekali. Jika rumor itu benar, dia bisa mengamati dari kejauhan. Jika tidak ada bahaya, memikirkan hal ini, Liang Sheng mengambil keputusan. Dia akan menunggu dan melihat bagaimana situasinya berkembang sebelum membuat keputusan. Kuil Jinsan, sialan, pada saat ini, Ye-an sangat marah sehingga dia membanting mangkuk teh di tangannya ke tanah. Siapa yang membocorkan berita? Siapa yang menyebarkan rumor di kota? Kapten Wu, apakah penjaga penekan naga, sebagai senjata negara, benar-benar menjadi tidak dapat diandalkan? Tidak bisakah kamu menutupi semuanya? Wu Gang segera berlutut dengan satu kaki, dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Ini semua karena ketidakefisienan saya dalam menangani masalah. Akan tetapi, rumor ini telah menyebar ke seluruh negara bagian barat daya, dan saya khawatir semakin banyak seniman bela diri akan berkumpul di kota Jinzhou di masa mendatang. Yang mulia, saat ini, yang terbaik bagi Anda untuk berangkat ke ibu kota sesegera mungkin. Saya percaya seniman bela diri ini tidak akan berani bergerak secara gegabah. Kembali ke ibu kota, Ye-an menatap Wu Gang dalam-dalam setelah mendengar ini, amarahnya segera mereda, dan dia merilekskan nadanya, saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Kapten Wu, akan lebih baik bagi Anda untuk menyelidiki siapa yang membocorkan informasi dan menyebarkan rumor tersebut. Ya, setelah Wu Gang pergi, Ye-an duduk dan mulai merenung, sementara sebuah bayangan muncul di sudut ruangan. Ye-an tampak tidak peduli. Yin-san, apakah Anda sudah menemukan mata-mata itu? Yang mulia, saya belum menemukan mata-mata itu. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Sungguh keterampilan yang hebat, saya tidak menyangka bahwa bibi saya, bahkan jauh di ibu kota, masih bisa membuat saya kesulitan. Cukup mengesankan. Namun, kapan dia berhasil menanam mata-mata di antara pengawal pribadi yang dipilih sendiri oleh ibu saya? Pikiran tentang ini membuat saya menggigil ketakutan dan kehilangan tidur. Mengatakan ini, jari-jari Ye-an mengepal hingga memutih. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia datang jauh-jauh ke kota Jinzhou untuk memenangkan kuil Jinsan jika bukan karena alasan ini? Yin-san, meskipun ibuku masih bisa bertahan sebentar, kita harus bergegas, kalau tidak, keadaan akan berubah. Sekarang rumor di kota sudah menyebar, kita tidak perlu bersembunyi lagi. Aku akan segera menemui guru, awalnya berencana untuk menjalin hubungan dengan mereka terlebih dahulu, lalu membahas masalah lain. Waktu hampir habis, dan aku khawatir tidak ada ruang untuk menunda lagi. Kali ini, Yin-san tidak mengatakan apapun, dan Ye-an juga tidak mempedulikannya. Dia bangkit dan langsung menuju pintu. Yin-san segera mengikutinya, tampak tidak mencolok. Dalam beberapa hari terakhir, Xuan Nan secara bertahap terbiasa dengan kehadiran Ye-an di kuil Jinsan. Jadi, ketika dia mendengar laporan tentang Ye-an yang datang untuk memberi penghormatan, dia bergegas keluar. Yang mulia tidak perlu mengunjungi saya secara pribadi. Anda hanya perlu memberi perintah, dan biksu tua ini akan datang. Mengapa repot-repot datang sendiri? Ye-an tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, dan setelah menyapa dan duduk, dia langsung ke intinya kali ini. Kepala guru, saya awalnya adalah seorang biksu pemula dari kuil ini. Kemudian, secara kebetulan yang beruntung, saya memasuki ibu kota, dan sudah 13 tahun sejak terakhir kali saya berpisah dengan Anda. Namun, kekaguman saya kepada Anda tidak pernah berubah. Xuan Nan tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Melihat bahwa dia tidak tergerak, Ye-an tidak marah dan memutuskan untuk terus terang. Kepala guru, saya tidak akan bertele-tele lagi. Sebenarnya,
Saya meninggalkan ibu kota kali ini untuk menghindari kemalangan dan mencari perlindungan Anda. Yang mulia pasti bercanda, dunia ini sangat luas di bawah langit, siapa yang bisa menindas Anda? Pada saat ini, Yean menjadi agak gelisah, beberapa masalah telah muncul dalam keluarga ibu saya, dan bibi saya tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia telah lama menganggap saya sebagai duri dalam dagingnya, dan kali ini, dia ingin menempatkan saya dalam bahaya besar dan menjadikan adik laki-laki saya sebagai satu-satunya pewaris rumah besar. Mendengar ini, wajah Xuan Nan berubah masam. Sebelumnya, dia menyadari bahwa Yean bukan lagi seorang biksu pemula yang berpikiran sederhana, melainkan seorang pangeran yang berpikiran dalam dari keluarga kerajaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa kali ini Yean akan mengungkapkan rahasia yang begitu penting kepadanya, dan tidak ada manfaatnya untuk mengetahuinya. Bagaimana dia bisa ikut campur dalam urusan keluarga kerajaan? Belum lagi perebutan warisan keluarga kerajaan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai badai berdarah. Namun, saat dia mendengar tiga kata itu dari mulut Yean, jantung Xuan Nan mulai berdebar kencang, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sementara hatinya diliputi kegembiraan. Pil pemecah penghalang, kuil Jinsan. Xuan Nan tetap diam, tidak peduli dengan ketidakpedulian Yean, karena dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri, siapa yang dapat menahan godaan untuk memiliki benda di tangannya. Ketua, Anda pasti telah mendengar desas-desus di kota bahwa saya memiliki pil pemecah penghalang yang sangat didambakan di dunia seni bela diri, tetapi sebenarnya ini bukan desas-desus. Xuan Nan tidak pernah menyangka Yean benar-benar memiliki pil pemecah penghalang. Dia sebelumnya mengira itu hanya desas-desus yang tidak berdasar di kota. Lagi pula, bahkan selama periode 7 sekte besar, pil pemecah penghalang itu sangat berharga. Tetapi siapa yang mengira bahwa kejadian yang tampaknya mustahil ini ternyata bukan desas-desus. Ketika Xuan Nan mendengar ini, keserakahannya melintas di hatinya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan dengan paksa menekan emosinya. Karena Yean cukup berani untuk memberitahunya tentang hal-hal ini, dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Karena Xuan Nan yakin bahwa kuil Jinsan tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya, karena dia memiliki garis keturunan keluarga kerajaan Dayan. Dengan mengingat hal ini, dia menatap tajam ke arah Yean, ingin tahu persis mengapa dia melakukan ini. Ketua, selama kuil Jinsan bersedia memberiku dukungan, aku akan memberikan pil penghancur penghalang kepadamu. Tuan Xuan Kong adalah master bawaan setengah langkah, yang merupakan kejutan yang menyenangkan bagiku. Dengan pil penghancur penghalang ini, Tuan pasti akan menerobos ke bawaan. Saat itu, wanita malang itu, selir sampingan pangeran, tidak akan memiliki kesempatan untuk memaksaku mati. Setelah mengatakan ini, wajah Yean penuh dengan kebencian. Beraninya wanita keji ini bersikap seperti ini, karena dia adalah pewaris sah dari pewaris pertama istana kerajaan. Jika bukan, karena kemalangan yang menimpa ibu kerajaannya, posisinya sebagai pangeran akan tetap tak tergoyahkan. Namun, karena campur tangan keluarga ibunya, dia sekarang harus meminta bantuan kuil Jinsan. Namun dia tidak bisa menyalahkan keluarga ibunya, karena mereka telah menyediakan pil penghancur penghalang. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah wanita malang itu, yang rencananya benar-benar tak tertandingi. Awalnya, Yean tertarik pada kuil Jinsan karena memiliki beberapa ahli tingkat 9. Ketika Putri Pingan membawanya kembali ke ibu kota, dia tidak mengungkit kesalahan masa lalu kuil Jinsan, ingin menyimpannya sebagai rencana cadangan. Sedikit yang dia tahu bahwa hari ini, dia benar-benar akan menggunakan koneksi ini. Kali ini, Yean awalnya bermaksud untuk menghindari bencana dan menggunakan pil penghancur penghalang untuk mendapatkan master bawaan setengah langkah lainnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika dikonsumsi oleh Master 9 Alam pasca Natal, pil pemecah penghalang memiliki peluang 30% untuk menembus ke bawaan, dan pasti akan menembus ke bawaan setengah langkah. Namun, kemunculan Master Xuan Kong membuat Yean menyadari betapa beruntungnya dia, memberinya kesempatan yang sangat baik untuk membalikkan keadaan. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya menawarkan bawaan setengah langkah untuk mendapatkan dukungan kuil Jinsan, tetapi sebaliknya, dia sekarang mendapati dirinya mendapatkan bantuan dari seorang Grandmaster pelindung negara bawaan sejati. Seorang master bawaan setengah langkah, setelah mengonsumsi pil pemecah penghalang, pasti akan menjadi ahli bawaan. Pada titik ini, Xuan Nan tidak bisa lagi tetap duduk,
berdiri, pil pemecah penghalang, jika kakak laki-lakinya mengonsumsinya, maka. Saat memikirkan ini, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya. Putra-putra mahkota, bisakah Anda memberi biksu tua ini waktu? Saya perlu melaporkan masalah ini secara rinci kepada kakak laki-laki kepala biara. Ketua, silakan saja, saya akan menunggu kabar baik Anda. Yean tidak terburu-buru, karena tahu tidak ada seniman bela diri yang dapat menolak pil pemecah penghalang. Suan Nan tidak berdiri di sana dengan sopan dan bergegas pergi. Kali ini, dia tidak hanya mencari Suan Kong, tetapi juga mengumpulkan semua biksu tingkat tinggi dari generasi Suan. Pil pemecah penghalang. Setelah mendengar Suan Nan mengucapkan 3 kata ini, yang lain bereaksi dengan tidak percaya, seperti yang dilakukan Suan Nan sebelumnya. Suan Nan mengangguk mengiyakan, dan pada titik ini, para biksu dari generasi Suan merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi, memikirkan bagaimana saudara senior mereka, Master Suan Kong, telah gagal menembus hambatan dan menjadi Grandmaster bawaan selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa sekarang, kesempatan itu akan tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Dengan pemikiran ini, semua orang menoleh ke Suan Kong, ingin tahu tentang keputusannya. Tentu saja, Suan Kong juga agak tersentuh. Dia bahkan berpikir dalam hati, jika saja Yean bukan pangeran dari Istana Pingan, maka dia bisa membunuhnya dan merampas hartanya tanpa konsekuensi apapun. Namun, itu hanya angan-angan, karena jika dia membunuh Yean, tanggapan dinasti Dayan adalah membuat kuil Jinsan menghilang dari muka dunia. Saat itu, bahkan jika Suan Kong menjadi seorang Grandmaster bawaan, warisan kuil Jinsan akan tetap menang sebagai hal yang paling penting. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Suan Kong membuat keputusan terakhirnya, hanya dengan menerobos ke bawaan, kuil Jinsan dapat benar-benar bangkit dan menonjol. Selain itu, dengan hubungan mereka dengan rumah Pangeran Pingan, kemajuan kuil Jinsan tidak akan terhalang oleh dinasti Dayan, sebaliknya memungkinkannya untuk berkembang dan makmur. Setelah keputusan itu dibuat, Suan Kong tidak ragu-ragu, berdiri dan berseru, "Adik-adik, kali ini aku memutuskan untuk bekerja sama dengan kediaman Pangeran Pingan, dan semuanya demi kuil Jinsan." Amitabha, biksu-biksu senior generasi Suan secara alami memahami maksud Suan Kong, dan sudah saatnya kuil Jinsan memiliki seorang guru bawaan. Itu adalah keyakinan yang meningkatkan moral bahwa kuil Jinsan pasti akan bangkit karena sudah terlalu lama sejak seorang guru bawaan muncul di kuil Jinsan. Waktu dapat membuat orang putus asa. Malam itu, Suan Kong bertemu dengan Yean sendirian, tidak seorang pun tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi malam itu Suan Kong mengumumkan bahwa dia akan memasuki retret penutupan kehidupan. Begitu saja, Suan Nan dan yang lainnya bertekad dan menutup kuil Jinsan sepenuhnya, tidak lagi mengizinkan para peziarah untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Dengan demikian, kuil Jinsan ditutup. Adapun penjaga penindas naga, mereka bahkan lebih diatur oleh Yean untuk berpatroli secara bergiliran setiap 2 jam, tidak membiarkan informasi apapun tentang kuil Jinsan bocor. Kota Jinsu. Selama waktu ini, semakin banyak seniman bela diri dari luar kota Jinsu datang, dan tekanan pada kantor pemerintah daerah meningkat pesat. Setiap hari akan ada perkelahian jalanan, menciptakan kekacauan yang ekstrim. Di sebuah rumah biasa di kota, seseorang diam-diam merencanakan sesuatu saat ini. Berita itu sudah keluar begitu lama, dan beberapa ahli seni bela diri terkenal telah datang. Bisakah kita mengambil tindakan sekarang? Salah satu dari mereka memiliki bekas luka pisau di wajahnya, melintasi seluruh wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas. Jika orang-orang dari dunia seni bela diri melihatnya, mereka akan berseru kaget, orang ini sebenarnya adalah Qin Xing si tangan darah. Orang lain memiliki alis putih dan rambut hitam, tampak agak menakutkan, dia juga seorang ahli seni bela diri terkenal di dunia, Chu Xiong. Selir sampingan pangeran telah mengirim surat yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, semakin lama waktunya, semakin banyak variabel. Siapa yang mengira bahwa benar-benar ada pil pemecah penghalang di keluarga Chu? Selir sampingan pangeran telah mengatakan kali ini, selama Yean terbunuh, tidak peduli siapapun yang mendapatkan pil pemecah penghalang, dia tidak akan keberatan. Begitu kalimat ini keluar, napas mereka berdua menjadi lebih cepat. Saya telah menghubungi sekte tak bernyawa sebelumnya dan meminta mereka untuk mengirim beberapa orang untuk mengacaukan air, memastikan bahwa rencananya berjalan lancar. Tetapi tanpa diduga, mereka menolak undangan kami kali ini, mereka benar-benar tidak dapat diandalkan. Pada titik ini,
Chu Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja dengan marah, menunjukkan kemarahan batinnya, sementara Qin Xing tidak peduli. Tidak masalah, mereka hanya badut yang suka melompat. Kalau tidak, setelah membuat begitu banyak masalah selama bertahun-tahun, mereka pasti akan melakukan lebih dari sekadar pertempuran kecil. Kuncinya sekarang adalah kita harus mengambil tindakan. Penutupan kuil Jinsan membuatku tidak tenang. Baiklah, jika memang begitu, aku akan menyuruh 5 harimau keluarga Duan untuk menghasut para seniman bela diri di kota besok. Ketika kita sampai di kuil Jinsan, kita akan bertindak sesuai dengan situasinya. Jika ada kesempatan, kita akan langsung membunuh Yayan. Mengenai pil pemecah penghalang, itu tergantung siapa yang lebih beruntung. Baiklah, jauh di dalam mata mereka berdua ada keserakahan. Pil pemecah penghalang. Saat Chu Xiong dan Qin Xing bersekongkol untuk membunuh Yayan, di rumah besar lainnya, orang-orang juga mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka adalah murid-murid dari sekte tak bernyawa yang disebutkan oleh Qin Xing dan Chu Xiong. Namun, percakapan mereka jauh lebih damai. Pelindung, apakah menurutmu Yayan benar-benar memiliki pil penghancur penghalang? Jika demikian, apakah sangat disayangkan sekte kita memutuskan untuk tidak merebutnya? Jangan terlalu banyak berpikir, sekte memiliki rencananya sendiri untuk ini, kamu hanya perlu menjalankan tugasmu. Kamu harus ingat bahwa misi kita adalah untuk memastikan keselamatan Yayan. Selama dia aman, kita tidak perlu terlibat dalam insiden ini. Jika ada yang bertindak tanpa menghormati keputusan sekte, jangan salahkan aku karena menegakkan aturan keluarga. Pada titik ini, dia melihat semua orang di ruangan itu, dan mereka semua segera berdiri tegak, bahkan tidak berani bernapas. Melihat mereka duduk dengan posisi terjepit, pelindung itu sedikit puas, meskipun dia tidak begitu memahami pengaturan sekte itu. Dia melirik keluar jendela, dan di bawah langit malam, tidak ada cahaya bulan. Bulan sepenuhnya terhalang oleh awan, dan tertutup rapat oleh awan gelap. Sesuatu pasti akan terjadi. Kota Jinsu. Sementara semua orang mendambakan pil pemecah penghalang, Liang Sheng hanya menonton dengan mata dingin, yang memungkinkannya melihat situasi dengan lebih jelas. Pada saat ini, kota Jinsu seperti tong bahan peledak, hanya kehilangan sumbu. Satu percikan akan memicu ledakan seketika. Mengenai rumor tentang pil pemecah penghalang, dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi fakta bahwa drama besar akan segera dimulai tidak dapat disangkal. Bagaimanapun, pil pemecah penghalang adalah harta karun di dunia seni bela diri. Sebelum mencapai alam bawaan, jika seseorang menemui hambatan kultivasi, satu pil pemecah penghalang dapat membantu mereka menerobos hambatan dengan lancar dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi tidak seorang pun akan menggunakan pil pemecah penghalang untuk menerobos alam pasca kelahiran. Hanya mereka yang mencapai alam pasca kelahiran tingkat ke-9 yang akan mempertimbangkan untuk menggunakan pil yang sangat berharga tersebut. Namun, pil pemecah penghalang itu tidak mudah ditemukan, karena jarang terlihat di dunia nyata. Hanya keluarga besar papan atas yang mungkin menemukannya sesekali. Konon, pil itu adalah rampasan perang dari kekalahan 7 sekte besar dinasti Dayan dan diberikan kepada kaisar pendiri atas jasanya. Hanya keluarga kerajaan dinasti Dayan yang tahu metode untuk memurnikan pil pemecah penghalang, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah. Hingga saat ini, pil pemecah penghalang hampir menjadi legenda. Tidak disangka pil itu muncul di tangan Pangeran Yayan dari Pingan di kota Jinsu. Namun, Liang Sheng sama sekali tidak tertarik pada pil pemecah penghalang itu. Lagi pula, apa hambatan kultivasi baginya? Karena bakat kebodohan yang polos, kultivasinya lambat, tetapi tidak ada hambatan dalam semua metode di dunia. Baginya, pil pemecah penghalang itu praktis tidak berguna. Itulah sebabnya dia bisa tetap tenang, bertindak sebagai penonton yang tenang, menyaksikan kota Jinsu yang bergejolak itu berada di ambang ledakan total. Malam ini, dia berencana untuk pergi ke gedung Yichun, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk pergi keluar kota di bawah kegelapan karena pertunjukan besar akhirnya dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak menonton tontonan yang begitu megah? Tampaknya para seniman bela diri ini belum tahu bahwa kepala biara Xuan Kong dari kuil Jinsan adalah ahli bawaan setengah langkah, bukan? Jika mereka tahu tentang ini, apakah mereka masih berani pergi ke kuil Jinsan? Di luar kota Jinsu, pada saat ini, ada seniman bela diri yang mengenakan pakaian berjalan malam dan wajah mereka disembunyikan, dengan tergesa-gesa menuju ke depan, menyelam ke dalam hutan dan
Mengincar kuil Jinsan, mereka telah menerima berita bahwa 5 harimau keluarga Duan telah memperoleh petunjuk yang akurat. Pil pemecah penghalang berada di tangan Pangeran Yean dari Pingan, dan mereka sudah dalam perjalanan menuju kuil Jinsan. Karena berita itu telah dikonfirmasi, sebagai seniman bela diri yang telah bertarung di ujung pisau, mereka tidak takut. Kegembiraan mereka hampir tidak dapat ditahan, seolah-olah mereka ditakdirkan untuk mendapatkan pil pemecah penghalang. Sepanjang jalan, mereka selalu waspada terhadap orang lain. Bagaimanapun, mereka semua adalah pesaing, tetapi mereka tidak saling bertarung. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Untuk sementara, mereka dianggap sebagai aliansi, karena para penjaga penekan naga tidak mudah dihadapi. Untungnya, ada beberapa ahli lapisan ke-9 pasca Natal yang datang kali ini. Dengan mereka yang memimpin serangan, para penjaga penekan naga tidak akan dapat bertahan. Pil pemecah penghalang pasti akan diperoleh oleh mereka. Tentu saja, siapa yang akhirnya akan mengklaim hadiah itu masih belum diketahui, tetapi bahkan para kultivator rata-rata berebut posisi seolah-olah mereka adalah yang terpilih. Adapun para ahli lapisan ke-9 pasca Natal yang datang, mereka lebih bertekad dari sebelumnya untuk mendapatkan pil itu. Lagi pula, dengan pil pemecah penghalang, mereka setidaknya bisa menerobos ke alam bawaan setengah langkah. Jika mereka melihat lebih jauh ke depan, setelah menerobos ke alam bawaan setengah langkah, mereka akan mengonsumsi pil pemecah penghalang dan melompat menuju alam bawaan. Memikirkan hal ini, mata mereka menjadi lebih panas. Di bawah langit saat ini, rumor tentang 7 guru besar yang menekan dunia seni bela diri dinasti Dayan menyebar. Bahkan Kaisar Dayan bersikap sopan dan santun kepada 7 guru besar dan tidak akan menyinggung mereka dengan mudah. Gelar pelindung negara bawaan bukan hanya untuk pertunjukan, mereka hanya bisa ditangani oleh seorang guru besar bawaan. Bahkan para ahli lapisan ke-9 pasca Natal tidak lebih dari sekadar angka di depan seorang guru besar bawaan. Kuil Jinsan. Pada saat ini, wajah Wu Gang muram. Dua regu telah kehilangan kontak sekarang, dan mengenai garis pertahanan yang dibentuk oleh Chen Xiqiang dan para pengawalnya di kantor pemerintah daerah, garis itu telah jatuh. Pangeran Yean tampak tenang dan tidak terganggu, sama sekali tidak khawatir. Ketika Wu Gang datang melapor, dia bahkan memintanya untuk tenang. Kapten Wu, aku percaya pada pengawal penekan naga. Orang-orang Jianghu yang rendahan ini tidak lebih dari badut. Selain itu, para biksu tinggi dari kuil Jinsan ada di sini, kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Fokus saja untuk membunuh musuh. Memang, Kaisar pendiri dinasti Dayan kita berpandangan jauh ke depan. Para seniman bela diri ini tidak tahu tempat mereka. Keruntuhan 7 sekte besar adalah kesalahan mereka sendiri. Sekarang mereka berani menyinggung kediaman pangeranku di Pingan. Kapten Wu, aku harap kau tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku ingin mereka tahu bahwa satu-satunya jalan setelah menyinggung kediaman pangeranku adalah kematian. Ya, darah Wu Gang mendidih. Dia melirik bayangan di sudut tempat Yin San diam-diam berdiri dan memikirkan para biksu senior generasi Xuan di dekatnya, akhirnya menenangkan pikirannya. Karena tidak perlu khawatir, seniman bela diri rendahan yang terkutuk ini harus merasakan kekuatan penjaga penindas naga. Penjaga penindas naga, berkumpul, berbaris, bunuh tanpa ampun. Kali ini, sebelum para seniman bela diri itu sempat bereaksi, mereka melihat pasukan penjaga naga berkumpul dan dengan cepat membentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Formasi 3 talenta, para seniman bela diri yang sebelumnya mengira pasukan penjaga naga itu biasa saja kini harus membayar harga atas kecerobohan mereka. Beberapa seniman bela diri tingkat menengah yang sebelumnya bergabung dengan kelompok besar itu untuk membunuh beberapa pasukan penjaga naga mengira mereka biasa saja. Ketika mereka melihat pasukan penjaga naga itu menyerang mereka, mereka tidak memperhatikan dan gagal menghindar tepat waktu. Saat berikutnya, kekuatan tombak panjang mereka yang tak tertandingi menembus ki sejati pelindung, dan langsung membunuh mereka. Pada titik ini, para seniman bela diri itu seperti pasir yang berserakan, dikalahkan satu persatu oleh pasukan penjaga naga itu, menyebabkan banyak korban. Wu Gang tidak bisa menahan senyum, berpikir bahwa pasukan penjaga naga itu tidak boleh diremehkan. Namun, saat berikutnya, senyumnya membeku, matanya menyala karena amarah. Mereka melihat para ahli lapisan ke-9 pasca Natal yang sebelumnya tidak terlibat tidak bisa menahan diri untuk tidak bergabung dalam keributan untuk menyerang pasukan penjaga naga itu saat para seniman bela diri itu terus kehilangan tempat.
Wu Gang tidak punya waktu untuk mengubah formasi, dan penjaga penekan naga langsung hancur di bawah serangan beberapa ahli lapisan ke-9, darah menodai tempat kejadian. Beraninya kau, mata Wu Gang membelalak karena marah. Setiap kehilangan penjaga penekan naga adalah tikaman di hatinya. Wu Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergabung ke medan perang sendiri. Sudah terlambat untuk mengubah formasi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa bawahannya adalah dengan menghentikan para ahli lapisan ke-9 ini. Namun, Wu Gang sendirian. Meskipun Chen Xiqiang dan Liang Ying sama-sama berada di alam ke-8 pasca Natal, mereka sudah terpojok dan berjuang. Melihat ini, para seniman bela diri itu kembali bersemangat dan percaya bahwa begitu mereka menerobos penjaga penekan naga, mereka akan memiliki setengah keberhasilan dalam mendapatkan pil pemecah penghalang. 1 mil jauhnya, Liang Sheng duduk di cabang pohon, kinya tersembunyi dengan sempurna, tidak terdeteksi oleh siapapun. Dia tidak mengira bahwa para seniman bela diri itu memiliki keunggulan pada saat ini, sebaliknya, dia yakin bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap, dan alasan yang paling jelas adalah bahwa para biksu tinggi kuil Jinsan belum bergabung dalam pertempuran. Selain itu, para biksu tinggi ini tidak tinggal di kuil Jinsan, tetapi bersembunyi di sekitarnya. Dengan alam bawaan setengah langkah Liang Sheng, dia dapat dengan jelas melihat kehadiran mereka. Hanya dapat dikatakan bahwa Ye An bukan lagi biksu pemula di masa lalu, tetapi Pangeran Ye An dari Pingan, menggunakan penjaga penekan naga sebagai umpan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ekspresi Liang Sheng berubah. Aura yang kuat meletus dari kuil Jinsan, seperti matahari yang terik terbit di malam yang gelap. Grandmaster bawaan, kuil Jinsan. Di balik pakaian malam dan topeng wajah mereka, orang tidak dapat melihat ekspresi Chu Xiong dan Qin Xing. Namun, mereka cukup puas sebelumnya. Namun, dalam waktu singkat, aura Xuan Kong tiba-tiba meletus, dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian, dengan hanya 4 kata yang muncul di hati mereka. Grandmaster bawaan, bagaimana mungkin? Tidak hanya mereka, tetapi para ahli lapisan ke-9 pasca Natal lainnya juga telah bereaksi sejak awal. Hati mereka penuh dengan kegelisahan. Dengan kehadiran seorang Grandmaster bawaan, kesombongan liar mereka tidak lebih dari sekadar mencari kematian. Mundur, itu jebakan, tetapi kesadaran mereka sudah terlambat. Anda dapat melihat Xuan Kong melayang di udara, dia belum melakukan gerakan lain, tetapi para seniman bela diri putus asa saat melihatnya dan dengan cepat melarikan diri dengan panik. Xuan Kong tidak menunjukkan banyak reaksi terhadap ini, dan Chu Xiong dan Qin Xing tidak bisa menahan perasaan lega setelah melihat ini, langkah mereka tanpa sadar dipercepat. Mereka tentu tidak akan berlari lebih cepat dari seorang Grandmaster bawaan, tetapi lawannya tidak segera bergerak, selama mereka berlari lebih cepat dari yang lain. Namun, pada saat ini, sebelum senyum di balik topeng mereka sempat memudar, beberapa biksu muncul di depan mata mereka. Amitabha, dermawan, silakan kembali, jalan ini tidak bisa dilewati. Saat berikutnya, para biksu tingkat tinggi generasi Xuan bergerak bersama, dan beberapa biksu tingkat ke-8 pasca lahir bertindak sebagai pendukung, langsung menghalangi jalan mundur mereka. Pada titik ini, Xuan Kong yang sebelumnya diam akhirnya bereaksi. Dia melangkah maju dengan langkah santai, dan dalam sekejap mata, dia mencapai seniman bela diri itu. Kemudian Xuan Kong melambaikan tangannya yang besar, hanya sehelai jubah biksu, tampak seberat 1000 pon, dan langsung membuat beberapa orang di depannya mundur seperti mereka menderita pukulan berat, jejak darah sudah mengalir dari sudut mulut mereka. Para dermawan yang terkasih, kuil kami belum memiliki kesempatan untuk menghibur Anda dengan benar. Mengapa Anda begitu ingin pergi? Begitu Xuan Nan selesai berbicara, gerbang utama kuil Jinsan terbuka lebar. Barisan biksu bela diri mengacungkan tongkat mereka adalah biksu bela diri disiplin kuil Jinsan. Mereka semua melangkah maju bersama-sama secara serempak, dengan cerdik menggiring semua orang bersama-sama, tidak meninggalkan jalan keluar. Pada saat ini, Wu Gang merasa getir di dalam. Sampai saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Dia hanya umpan, sangat disayangkan bagi bawahannya yang kehilangan nyawa tanpa alasan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, dia juga tidak bisa mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, seluruh dinasti Dayan mengagungkan keluarga Ye. Sementara Wu Gang merasa getir, situasi di medan perang sangat berat sebelah. Tenaga dalam para ahli tingkat ke-9 pasca Natal mengamuk, udara seakan meledak,
dan pohon-pohon di sekitar mereka langsung tumbang akibat gelombang kejut yang ditimbulkan. Akan tetapi, di hadapan Xuan Kong, semua ini tampak seperti permainan anak-anak. Ia tidak memiliki teknik khusus, hanya lambaian tangan sederhana. Setelah beberapa gerakan berturut-turut dari Xuan Kong, para ahli tingkat ke-9 pasca Natal itu tersungkur ke tanah, muntah darah, terluka parah, dan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu di hadapan para petinggi, Chen Xiqiang langsung memerintahkan para polisi untuk mengikat orang-orang ini dan menahan mereka di pinggir. Tanpa dukungan para ahli tingkat ke-9 pasca Natal, para seniman bela diri lainnya bukanlah tandingan bagi penjaga penekan naga. Darah mengalir kemana-mana dalam sekejap. Penjaga penekan naga, mata mereka merah, tidak memberi lawan kesempatan untuk memohon belas kasihan, dan langsung membantai para seniman bela diri di tempat. Mereka berniat membalas dendam atas kematian rekan mereka. Melihat hal ini, orang-orang seperti Xuan Kong hanya bisa mengatupkan kedua tangan mereka dan melantunkan, Amitabha. Di seberang sudut, Liang Ying berdiri di samping Chen Xiqiang, matanya berbinar, keputusannya untuk bekerja sama dengan kuil Jin San benar adanya. Akan tetapi, sudah waktunya untuk mengubah cara berinteraksinya dengan kuil Jin San. Bagaimanapun, situasinya telah berubah. Sekarang ada seorang Grandmaster bawaan. Saat itu, terdengar tawa riang dari kuil Jin San, dan segera setelah itu, Pangeran Yean dari Pingan keluar dari kuil Jin San, tampak sangat puas. Dia tidak melihat ke arah para seniman bela diri, yang sedang berbaring di tanah saat itu, tetapi berjalan langsung ke Xuan Kong, sikapnya sangat rendah hati. Guru benar-benar tak tertandingi di bawah langit dengan kekuatannya, pantas mendapatkan gelar Master Bawaan. Saya benar-benar tercerahkan saat ini, kata sang pangeran. Xuan Kong tersenyum tipis, pangeran bercanda, ini hanya pertunjukan seni bela diri biasa. Dia kemudian melanjutkan, Yang Mulia, saya baru saja membuat terobosan, dan wilayah saya tidak stabil. Saya harus permisi sekarang, karena saya perlu mengkonsolidasikan tingkat kultivasi saya. Saya harap Anda mengerti. Yean tentu saja tidak keberatan dan dengan cepat mengangguk. Sesuai keinginan Anda, Guru. Saya akan mengatur situasi di sini dan memastikannya tidak menjadi masalah bagi kuil. Mendengar ini, Xuan Kong segera pergi, sementara para biksu dan penjaga penekan naga dari kuil Jin San semuanya bangkit untuk mengantarnya pergi. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru bawaan, pilar negara. Namun, tidak ada yang memperhatikan saat Xuan Kong melirik ke arah tenggara dari sudut matanya sebelum pergi. Sekitar 1 mil jauhnya di arah tenggara, dua orang yang melihat tindakan Xuan Kong merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak berani tinggal lebih lama dan bergegas pergi. Namun, Yean dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang ini. Pada saat itu, dia melihat para ahli lapisan ke-9 pasca Natal yang telah kehilangan kekuatan pertempuran mereka dan jatuh bersama. Dia melepaskan topeng dari masing-masing dari mereka. Ketika dia melihat Qin Xing dan Chu Xiong, dia tidak bisa menahan senyum, hampir memperlihatkan giginya. Qin Xing, Chu Xiong, apa kabar kalian berdua? Tanpa menunggu tanggapan mereka, dia melanjutkan dengan nada serius, Kapten Wu, tolong antarkan dua tamu terhormat kita ke halaman belakang. Pastikan mereka dihibur dengan baik dan tidak diabaikan. Setelah berbicara, Yean tidak lagi memperhatikan mereka yang tergeletak di tanah. Sebaliknya, dia berjalan menuju Xuan Nan dan yang lainnya dengan senyum lebar terpampang di wajahnya. Perjalanannya ke kuil Jin San kali ini membuahkan hasil lebih dari yang diharapkannya. Sungguh, seolah-olah surga membantunya. Di luar kuil Jin San, Liang Sheng masih agak bersemangat. Seorang ahli bawaan, memang menakutkan. Ini mirip dengan senjata nuklir di dunia persilatan, tidak heran itu disebut sebagai pelindung negara bawaan. Kekuatan penghancur para master alam lapis ke-9 pasca Natal sudah mencengangkan, tetapi melawan seorang ahli bawaan, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Liang Sheng diam-diam membandingkan jarak antara dirinya dan Xuan Kong dan mendesah dalam hatinya. Dia mungkin tidak akan bertahan 3 langkah melawannya. Namun, Liang Sheng tidak merasa terlalu kecewa. Meskipun dia bukan tandingan Xuan Kong, dia bisa membuatnya lelah. Umur seorang master bawaan adalah 150 tahun. Meskipun berlatih teknik kultivasi umur dan menjaga kesehatan mereka tetap optimal, mereka hanya dapat hidup hingga 180 tahun. Pada saat Xuan Kong menjadi tua, Liang Sheng mungkin masih akan bersemangat dan energi.
Pada saat ini, beberapa seniman bela diri di luar kuil Jinsan tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Ikatan mereka dilepas oleh para polisi. Ternyata mereka adalah orang-orang beruntung yang dipilih untuk dibebaskan oleh kuil Jinsan. Setelah beberapa konfirmasi, mereka sangat gembira, merasa beruntung telah selamat. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ye An benar-benar memiliki cara yang efektif. Mulai hari ini, mungkin tidak ada yang berani menimbulkan masalah di kota Jinzu untuk sang pangeran. Bagaimanapun, dia adalah ahli bawaan. Akhirnya, Liang Seng berhasil menenangkan diri. Dia memutuskan untuk tidak mempedulikan apakah kuil Jinsan memiliki lebih banyak rahasia. Dia bersiap untuk pergi karena bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pertunjukan telah berakhir. Bahkan jika ada kejutan, itu tidak sepadan dengan risiko keselamatannya. Mengapa harus membahayakan dirinya sendiri hanya karena rasa ingin tahu? Dengan pikiran itu, Liang Seng bersiap untuk kembali ke kota. Kali ini ia memilih untuk mundur ke arah tenggara. Sebelumnya, bukankah ada dua orang dari sekte jahat tanpa kehidupan di sana? Mengapa mereka datang saat ini? Dan mengapa mereka hanya menonton dari balik bayang-bayang tanpa bertindak gegabah? Mungkinkah kekalahannya atas si botak telah terungkap? Ia takut pada kuil Jinsan karena Xuan Kong, tetapi ia tidak memikirkan dua kali pada dua ahli lapisan ke-9 pasca Natal dari sekte jahat tanpa kehidupan. Dengan itu, Liang Seng tidak ragu lagi. Sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, tidak terdeteksi oleh siapapun kota Jinsu. Ye An turun gunung keesokan harinya dan muncul secara terbuka di kota Jinsu. Akan tetapi, kali ini, tidak ada lagi orang yang diam-diam menginginkannya. Hanya saja kali ini, ada dua kereta kuda lagi dalam iring-iringannya, yang salah satunya ditutupi oleh kain tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kereta lainnya berada di depan dan setelah kereta Pangeran Ye An, dan kali ini penjaga penindas naga tidak menjaga kereta dengan ketat tetapi malah membuka jalan di depan. Sementara itu, orang-orang di sepanjang jalan kota Jinzu dihalangi oleh petugas pengadilan kantor pemerintah daerah untuk mencegah mereka berkerumun dan bertabrakan dengan iring-iringan pangeran. Semua orang tua di kota Jinzu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, karena mereka sepertinya melihat pemandangan kedatangan Putri Pingan lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat ini, Li Maolin sudah bersiap, setelah membersihkan istana sementara yang dipinjam dari salah satu properti keluarga Liang. Liang Ying, tentu saja, tidak keberatan dengan ini dan bahkan secara aktif menawarkan akta tersebut ke kantor pemerintah daerah. Setelah tiba di istana sementara, Ye An buru-buru turun dari kereta dan pergi ke kereta kedua, dengan hormat mengundang orang di dalam untuk keluar. Orang di dalam tidak lain adalah kepala biara kuil Jinsan, Master Xuan Kong. Master, mari kita beristirahat sebentar di kota untuk saat ini. Kita akan berangkat ke ibu kota besok, usul Ye An. Xuan Kong mengangguk, tidak keberatan. Ketika dia melewati Liang Ying, dia bahkan mengangguk padanya, yang membuat Liang Ying agak lengah. Melihat ini, Ye An tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Maolin, karena dalam beberapa hari terakhir, Liang Ying sangat rendah hati, dan Ye An tidak terlalu memperhatikan kehadirannya sambil disibukkan dengan banyak masalah. Li Maolin tidak menunggu Ye An bertanya dan secara proaktif memperkenalkan, Yang Mulia, ini adalah Tuan Liang, kepala keluarga Liang, dan model bagi para bangsawan di kota Jinsu. Dia adalah tangan kiri dan kanan kantor pemerintah daerah kota Jinsu. Liang Ying. Ye An hanya berpikir sejenak sebelum dia mengingat nama itu. Ini karena ketika Xia Ziqiu kembali ke ibu kota dan bertemu dengan Pangeran Pingan, dia telah menyebutkan pria ini secara sepintas. Pria ini bisa menjadi lembut dan kuat. Jika digunakan dengan baik, dia bisa menjadi serigala jinak. Jadi itu dia. Karena situasi di kota Jinzu kali ini tegang, Ye An tidak memiliki energi untuk berurusan dengan berbagai orang di kota. Sekarang dia bisa bersantai, sudah waktunya baginya untuk memenangkan hati mereka. Tuan Liang, saya pernah mendengar mantan tuan daerah Xia Ziqiu menyebut Anda sebelumnya. Dia selalu memuji Anda. Sekarang, tuan daerah Li mampu memerintah kota Jinzu dengan sangat efektif, dan saya yakin itu semua berkat dukungan kuat Anda, Tuan Liang. Yang Mulia terlalu baik. Jika Yang Mulia kembali ke ibu kota, mohon sampaikan salam saya kepada Pangeran Pingan atas nama saya. Saya selalu mengingat ajarannya yang sungguh-sungguh, jawab Liang Ying dengan rendah hati. Ye An mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia hanya menyebut Liang Ying dengan santai tadi untuk menarik perhatian. Lagi pula, jika Xuan Kong tidak menyapanya sebelumnya, bagaimana dia bisa repot-repot dengan orang-orang seperti kepala keluarga Liang? Ye An kemudian bergegas berjalan beberapa langkah untuk mengejar Xuan Kong, sementara Li Maolin menatap Liang Ying dalam-dalam. Namun, Liang Ying tetap menundukkan kepalanya dan dengan hormat berdiri di satu sisi, tidak bergerak sama sekali. Li Maolin tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar di hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan buru-buru mengikuti Ye An. Pada saat ini, Liang Ying, yang menundukkan kepalanya, memiliki pandangan yang tidak pasti. Tadi malam, dia secara pribadi pergi ke Xuan Nan untuk meminta maaf dan bahkan mengungkapkan semua tindakan yang telah diambilnya saat itu, untuk berjaga-jaga. Lagi pula, begitu Xuan Kong maju ke tingkat bawaan, rahasia yang belum dia kuasai akan menjadi bahan tertawaan. Mengapa tidak menukar kejujurannya dengan pengampunan pihak lain? Lagi pula, dengan Xuan Kong di sekitar, bahkan jika pangeran dari rumah Pingan mengetahui tentang rahasia garis keturunan sekte Dharma Kuil Jinsan, mereka tidak akan peduli. Sebaliknya, karena hubungan yang mendalam antara Kuil Jinsan dan Ye An, kedua keluarga secara alami dapat menjadi sekutu dan saling mendukung. Di depan seorang ahli bawaan, apa pentingnya garis keturunan sekte Dharma? Lagi pula, siapa yang bisa mengatakan bahwa semua kekuatan utama di dinasti Dayan tidak memiliki hubungan dengan 7 sekte besar saat itu? Keluarga yang mengandalkan prestasi dengan teknik 7 sekte besar sebagai fondasi keluarga mereka tidak sedikit. Jadi, ini semua masalah kecil, ini hanya masalah apakah nilai Anda sepadan atau tidak. Saat itu, Xuan Nan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa tindakan Liang Ying memang luar biasa. Akan menyenangkan memiliki satu teman lagi seperti dia. Lagi pula, siapa yang tahu apakah mereka akan saling membutuhkan di masa depan. Xuan Nan secara langsung menunjukkan bahwa itu tidak masalah dan membiarkan masa lalu berlalu. Dia pikir tujuan Liang Ying datang hanya itu tetapi tidak menyangka bahwa dia sebenarnya punya ide lain. Setelah mendengarkan permintaannya, Xuan Nan berpikir sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk membawanya menemui Xuan Kong. Mengenai hasilnya, dia akan membiarkan kakak seniornya Xuan Kong memutuskan sendiri. Dia melakukan ini karena alasannya sendiri. Lagi pula, sudah diputuskan bahwa Xuan Kong akan pergi ke ibu kota, dan Liang Ying benar juga bahwa kakak laki-lakinya memang membutuhkan orang yang cakap dan dapat dipercaya di ibu kota. Setelah Xuan Kong mendengar tujuan kunjungan Xuan Nan, dia menatap Liang Ying dengan saksama dan tidak menolak. Itu bisa dilihat sebagai kesepakatan yang dicapai antara Liang Ying dan Xuan Kong. Setelah ini, jumlah generasi muda keluarga Liang yang akan diterima di Kuil Jinsan sebagai murid awam untuk berlatih seni bela diri meningkat 2 kali lipat, dan kesepakatan ini dicapai secara lisan. Mengenai mengapa hanya Xuan Kong yang diizinkan memasuki ibu kota, itu adalah upaya Kuil Jinsan untuk melindungi taruhannya. Kuil itu tidak bisa menaruh semua harapannya pada satu keranjang, dan faktanya tetap bahwa sebagian dari warisan mereka tidak lengkap, hanya ada petunjuk yang terpisah-pisah untuk menjaga kerahasiaan mereka, jadi lebih baik berhati-hati. Liang Ying menenangkan pikirannya. Saat ini, melihat ke istana sementara yang tidak memiliki masalah lagi, lalu berpamitan pada Li Maolin untuk pulang. Dia akan mengatur pemilihan penerus jabatan kepala keluarga malam ini. Sekarang, semua tetua keluarga di rumahnya berasal dari garis keturunan langsungnya, dan dengan dukungan Kuil Jinsan, seharusnya tidak ada masalah setelah dia pergi. Malam itu, kepala keluarga Liang berpindah tangan, dan bahkan turun tangan untuk menggantikan Liang Ying sebagai sekretaris kantor pemerintah daerah, yang mana Li Maolin, meskipun terkejut, hanya bisa menyetujuinya. Bagaimanapun, Pangeran Ye An sebelumnya telah menyebutkan masalah ini, dan dia bahkan mendengar desas-desus bahwa kepala biara Xuan Kong sendiri yang berbicara kepada Ye An secara pribadi, meminta Liang Ying untuk mengikutinya. Jadi, serah terima Liang Ying kali ini sangat cepat, dan semua perincian diselesaikan malam itu juga. Liang Ying, kepala keluarga Liang, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala keluarga dan tidak lagi menjadi sekretaris kantor pemerintah daerah. Keesokan harinya, Liang Ying mengikuti Pangeran Ye An dari iring-iringan Pingan dan meninggalkan kota Jinzhou menuju ibu kota. Dengan perjalanan ke ibu kota ini, ia harus membangun masa depan bagi keluarga Liang. Kota Jinzhou, rumah teh. Zhang Yuntai secara pribadi membawakan teh, dan kini Liang Sheng telah menjadi pelanggan tetap. Ia tentu saja tidak akan ceroboh dengan teh Liang Sheng.
Saat itu, Liang Seng sedang minum teh pagi ketika ia mendengar percakapan di antara para tamu teh. Mereka mulai dengan gosip tentang Pangeran Yean, tetapi kemudian ia mendengar berita tentang pergantian kepala keluarga Liang dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Sepupunya Liang Ying memang memiliki cara-cara yang brilian. Setelah ini, tidak peduli siapapun penguasa daerah kota Jinzhou, keluarga Liang mungkin bisa berdiri tegak. Lagi pula, di satu sisi, ada hubungan dengan kuil Jinsan, dan di sisi lain, Liang Ying memasuki ibu kota. Selama tidak ada informasi yang akurat, tidak seorang pun akan berani menimbulkan masalah. Sungguh strategi yang hebat. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, tetapi dia juga tidak terlalu bersemangat. Lagi pula, tidak peduli seberapa pintar strategi pihak lain, waktu akan menghapus segalanya. Dia hanya perlu tetap teguh, masalah ibu kota tidak ada hubungannya dengan dia hanya perlu menjauh dari dunia sekuler dan perlahan-lahan tumbuh di sungai waktu. Dia sangat santai di dalam hatinya, mengetahui bahwa dengan kepergian Xuan Kong, tidak ada seorang pun yang tersisa di kota Jinzhou yang menjadi ancaman baginya. Mengapa khawatir? Sementara dia dalam kedamaian, Liang Seng juga memiliki beberapa masalah yang berhubungan dengan keserakahan, mengingat sumber kekhawatirannya, siapa di dunia ini yang tidak akan tergoda. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesap teh lagi untuk menenangkan emosinya, dan dengan hati-hati mengingat informasi yang diungkapkan oleh pelindung sekte yang tak bernyawa itu. Mungkinkah ada yang abadi di dunia sekuler? Ibu kota. Berita tentang kepulangan Pangeran Yean yang menggemparkan ke ibu kota telah menimbulkan kebingungan dan intrik di antara berbagai keluarga bangsawan yang tinggal di sana. Lagi pula, ia telah meninggalkan ibu kota sebelumnya dalam keadaan malu untuk menghindari bencana karena skandal besar yang melibatkan ibunya, Putri Pingan. Akibat skandal itu, Putri Pingan bahkan dikurung di istana kerajaan. Seluruh cobaan itu merupakan pengetahuan umum di antara keluarga-keluarga yang berkuasa, yang juga telah menyaksikan perebutan kekuasaan di dalam rumah tangga mereka. Selain itu, selir sampingan dari keluarga ibu Pangeran Pingan tidak dianggap lemah dan memiliki metode yang luar biasa. Memanfaatkan kesalahan keluarga Putri Pingan untuk keuntungannya, ia entah bagaimana berhasil memaksa Yean meninggalkan ibu kota ke negeri yang jauh. Semua orang awalnya percaya bahwa Yean tidak akan pernah kembali ke ibu kota, tetapi hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah muncul kembali di kota itu. Bagaimana mungkin hal ini tidak menimbulkan keheranan dan rasa ingin tahu di antara keluarga bangsawan ibu kota? Bahkan selir sampingan Pangeran Pingan menunjukkan sedikit keraguan dan kecurigaan. Peristiwa berikutnya yang terungkap menjadi pembicaraan di kota, dengan Yean menunjukkan temperamen yang berapi-api yang hampir tidak terbayangkan. Xiaorang, ayah dari selir sampingan Pangeran Pingan dan asisten menteri kiri saat ini dari Kementerian Ritus, memiliki peluang untuk dipromosikan ke posisi Menteri Kementerian Ritus jika semuanya berjalan dengan baik. Namun, pada hari Xiaorang kembali ke kediaman resminya, Yean telah mengirim hadiah berupa kotak misterius yang ditutupi kain hitam. Kotak itu diletakkan tepat di depan kereta kuda Xiaorang tanpa ragu-ragu. Tuan Xiao, Pangeran Yean telah kembali ke ibu kota hari ini dan secara khusus membawakan hadiah unik ini untuk Anda. Kami harap Anda menerimanya dengan senang hati. Sebelum Xiaorang sempat menjawab, kotak misterius itu telah dibawa kepadanya. Para pelayan kemudian pergi dengan tiba-tiba, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kesopanan. Di hadapan semua orang, Xiaorang tidak dapat menyembunyikan amarahnya, tetapi ia harus tetap tenang. Dengan wajah tegas, ia menyuruh kotak itu dibawa ke kediamannya. Setelah diperiksa lebih dekat, kotak itu ternyata adalah sangkar yang berisi dua orang dalam kondisi yang mengerikan, Qin Xing dan Chu Xiong. Mata mereka telah dicungkil, meninggalkan bercak-bercak darah kering. Tempurung lutut mereka telah diangkat, dan urat-urat di tangan dan kaki mereka putus, menyebabkan mereka menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, mereka hanya bisa mengerang tanpa suara, karena lidah mereka juga telah dipotong. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, Xiaorang berusaha keras untuk mencerna situasi yang ada di hadapannya. Bagaimanapun, kedua pria ini adalah pakar terkemuka di 9 tingkat alam pasca Natal, yang telah menjadi tamunya selama beberapa waktu. Dia tidak dapat menahan rasa takut saat melihat kondisi mereka saat ini. Cepat, bawa mereka ke dalam, perintahnya. Xiaorang bergegas kembali ke kediamannya, tetapi berita tentang kejadian ini telah menyebar seperti api di seluruh ibu kota, mencapai telinga berbagai keluarga bangsawan yang tinggal di sana.
Dan kemudian, berita yang lebih mengejutkan lagi mencapai massa, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah dinamika kekuasaan di dalam rumah besar Pangeran Pingan berada di ambang perubahan dramatis. Setelah Yean kembali ke rumah besar, dia langsung pergi ke halaman belakang tanpa mempedulikan penampilan dan membawa Putri Pingan, yang telah dikurung, keluar bersamanya. Ketika selir sampingan Pangeran Pingan mengetahui hal ini, dia menolak untuk mundur dan berusaha menghentikannya, tetapi digagalkan oleh Yean sendiri dengan mudah. Tanpa gentar, selir sampingan itu mengejek dan terus memendam niat buruk terhadapnya, tidak menyadari cobaan yang baru saja dihadapi ayahnya. Diam-diam dia merenungkan bagaimana Pangeran Pingan akan menghadapi Yean saat dia kembali ke istana. Bukan hanya dia, tetapi banyak pasang mata di seluruh ibu kota terpaku pada peristiwa yang sedang berlangsung di istana kerajaan. Bagaimanapun, tontonan yang begitu memikat di ibu kota adalah pemandangan yang langka untuk disaksikan. Setelah Pangeran Pingan kembali ke istana, kemarahan awalnya tampak mereda saat dia memasuki kediaman Yean dengan sikap tenang. Namun, hasil dari pertemuan ini membuat banyak orang tercengang. Masalah penahanan sang putri berakhir di sini. Jika ada orang di istana yang berani menyebarkan gosip tentang masalah ini lebih jauh, mereka akan dipukuli sampai mati di tempat dan mayatnya akan dibuang keluar istana. Setelah vonis ini dijatuhkan, menjadi jelas bahwa Yean telah berhasil membalikkan keadaan untuk menguntungkannya. Bahkan mungkin saja keluarga ibunya akan terhindar dari hukuman lebih lanjut. Bagaimanapun, skandal yang melibatkan mereka awalnya meningkat hanya karena tindakan mereka telah membuat Pangeran Pingan kesal, yang menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Kisah di balik masalah ini tidak baik untuk dibicarakan. Hubungan saat ini antara Yang Mulia Kaisar dan Pangeran Pingan sangat rumit, dan hampir tidak ada seorang pun di ibu kota yang berani menyebutkannya. Namun sekarang, yang menjadi perhatian semua orang adalah mengapa sikap Pangeran Pingan berubah setelah Yean kembali ke ibu kota. Tidak ada keluarga besar yang bisa mendapatkan berita tertentu, jadi mereka hanya bisa berspekulasi secara rahasia. Baru setelah seorang menggendong Qin Xing Chuseong untuk menemui Yean untuk meminta penjelasan, kebenaran akhirnya terungkap. Tuan Bawaan, Yean secara tak terduga memiliki seorang tuan bawaan yang membantunya, yang membuat perebutan posisi pangeran di kediaman Pingan sama sekali tidak menegangkan. Kemudian, kejadian di kota Jinzhou mulai menyebar ke seluruh ibu kota, dan banyak keluarga bangsawan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebagai keluarga yang terkenal paling stabil dan berkuasa, sungguh mengejutkan bahwa keluarga dari pihak Ibu Putri Pingan tidak menggunakan pil pemecah penghalang yang berharga itu selama bertahun-tahun. Namun, tindakan semacam ini sekarang memang ada hasilnya, tetapi sebagian besar keluarga lebih kagum dengan kekayaan Yean yang bertahan lama. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia diculik dan dibawa pergi dari istana kerajaan dan dikirim ke kota Jinzhou untuk membuat hubungan dengan kuil Jinsan? Jadi, kemalangan kehilangan dia saat itu tampaknya seperti berkah besar sekarang. Jika tidak ada kecelakaan, posisi Yean sebagai pangeran setegas Gunung Tai. Kota Jinzhou, ada seorang yang abadi di dunia biasa. Itulah berita yang didengar Liang Sheng setelah ia mengikuti para pengikut sekte tanpa kehidupan dan menyelidiki pertempuran di kuil Jinsan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, ia benar-benar mendengar rumor tentang makhluk abadi. Ada rahasia untuk menjadi makhluk abadi di ibu kota Dayan, itulah sebabnya sekte tanpa kehidupan terus-menerus menciptakan insiden di kerajaan Dayan. Semua yang mereka lakukan hanyalah mencari makhluk abadi. Namun, rinciannya, bahkan kedua pengikut sekte tanpa kehidupan itu, tidak pasti, dan rahasianya bahkan mungkin melibatkan penghancuran 7 sekte besar dinasti Dayan. Sayangnya, waktu telah berlalu terlalu lama, dan rahasia seperti itu mungkin hanya tersisa di kalangan eselon atas kekuatan yang kuat di dinasti Dayan, seperti keluarga kerajaan Dayan. Justru karena inilah Liang Sheng tidak menampakkan dirinya untuk menanyai kedua pengikut sekte tanpa kehidupan itu, karena itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, hal itu membuat Liang Sheng merenung sejenak, dan akhirnya, dia tenggelam dalam pikirannya dan tanpa sengaja sepatunya basah karena cipratan air yang diaduk oleh perahu kayu yang lewat di tepi sungai. Hal itu membuat Liang Sheng tertegun di tempat untuk waktu yang lama sebelum dia tersadar, tidak dapat menahan senyum pahit, karena dia akhirnya dibutakan oleh keabadian. Dia sekarang hanya setengah langkah bawaan, dan bahkan jika ibu kota benar-benar memiliki rahasia untuk menjadi abadi, ada banyak pelindung. Negara bawaan di ibu kota, bagaimana mungkin gilirannya?
Seperti kata pepatah, bunga menggerakkan hati. Pada akhirnya, dia terlalu serakah. Selama dia bermain aman, masa hidupnya tidak terbatas, jadi mengapa terburu-buru? Dia tentu akan pergi ke ibu kota, karena di sanalah satu-satunya tempat yang dia tahu mungkin ada petunjuk tentang keberadaan makhluk abadi di dunia biasa. Tapi tidak sekarang. Pada saat ini, lelaki tua yang mendayung perahu kayu sambil mengumpulkan bunga teratai di sungai melihat sepatu Liang Seng basah kuyup dan tidak bisa menahan rasa panik yang sebenarnya. Lagi pula, pakaian Liang Seng bukanlah sesuatu yang mampu dia ganti rugi. Liang Seng tentu saja melihat rasa malu lelaki tua itu, tetapi karena sepatunya basah kuyup, dia bisa bangun dan melihat kenyataan. Jadi dia tersenyum dan mengangguk pada lelaki tua itu. "Terima kasih, Tuan Tua." Sambil mengatakan itu, Liang Seng melemparkan sepotong perak yang pecah ke atas perahu, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan lelaki tua itu tertegun di dalam perahu. Apakah orang ini bodoh? Betapa tidak adilnya dunia karena membiarkan orang kaya bodoh seperti itu hidup sementara dia sendiri harus hidup dalam kemiskinan meskipun bekerja keras. Liang Seng tidak menyadari gerutu lelaki tua itu di dalam hatinya saat itu. Pikirannya menjadi jernih dan dia merasa seolah-olah kondisi mentalnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, jadi dia secara alami pergi ke gedung Yichun. Melihat ke belakang selalu disertai dengan kondisi mental yang segar, dan sudah sepantasnya untuk merayakannya. Penerjemah, 549.690.339. Kota Jinsu. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Pada saat ini, Liang Seng, dengan sedikit uban di pelipisnya dan kerutan yang semakin terlihat di sudut matanya, tampak dewasa dan berwibawa. Saat dia berjalan di jalan, gadis-gadis muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Seperti orang biasa, dia berjalan di jalanan, dengan aura tenang dan kalem. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan penyembunyian panel atributnya, orang-orang tidak akan mengenalinya sebagai ahli bela diri. Tanda-tanda bertambahnya usia telah membuatnya lebih lembut dan rileks, dan energi serta darahnya hampir menyatu dengan sempurna, memberinya kesan kesederhanaan dan kekuatan yang rendah hati seperti penganut Tao. Pada titik ini, dia dengan santai menuju ke kedai teh Zhang Rongjun, meskipun pemiliknya saat ini bukanlah Zhang Yuntai, melainkan putranya, Zhang Ruxing. Bagaimanapun, Zhang Yuntai sudah tua, dan selama 2 tahun terakhir, dia tidak lagi tampil di depan umum, lebih suka menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Selain itu, dia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Selain itu, musim dingin tahun ini tampaknya sangat dingin. Liang Seng menatap langit yang mendung, menduga bahwa hujan salju lebat akan segera turun. Dia bertanya-tanya apakah Zhang Yuntai dapat bertahan hidup. Banyak hal telah terjadi dalam 20 tahun terakhir, dan meskipun dia tidak terburu-buru untuk pergi ke ibu kota, dia telah mengumpulkan banyak informasi tentangnya. Hanya butuh uang untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia tidak mengungkap rahasia apapun dari keluarga besar. Mengumpulkan berita biasa dari ibu kota semudah mungkin. Pada saat ini, saat dia baru saja melangkah ke kedai teh, putra Zhang Yuntai, Zhang Ruxing, bergegas keluar dari balik meja dengan senyum berseri-seri untuk menyambutnya. "Tuan Liang, Anda di sini." Zhang Ruxing memberi isyarat agar dia mengikutinya, dan memerintahkan pelayan untuk menyiapkan teh. Seperti biasa, ingatlah untuk menggunakan air pegunungan, jangan biarkan Tuan Liang menyesapnya dan merusak reputasi kita. Liang Seng hanya terkekeh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi pelanggan tetap teh. Sebagian besar pelanggan kedai teh mengenalnya sebagai bangsawan pedesaan yang rendah hati, yang merupakan identitas yang selama ini disamarkan Liang Seng. Melihat kedai teh itu penuh sesak, Liang Seng menyuruh Zhang Ruxing untuk melanjutkan urusannya dan tidak mengkhawatirkannya. Baru kemudian Zhang Ruxing pamit dan pergi. Anak-anak keluarga Zhang itu, mereka semua berperilaku baik. Tak lama kemudian, Zhang Ruxing secara pribadi membawakan teh, lalu kembali melayani pelanggan lain. Setelah beberapa saat, dia duduk di belakang meja dan tidur sebentar. Memang, tenaganya sudah terkuras habis. Kondisi kakeknya tidak baik, dan dia khawatir apakah kakeknya bisa bertahan hidup melewati musim dingin. Akan tetapi, dia sendiri tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Beberapa hari terakhir ini, dia bahkan menyuruh putri bungsunya tidur dekat dengan lelaki tua itu, dalam upaya untuk meringankan suasana hatinya. Pada saat ini, Liang Seng sedang menyeruput teh,
memperhatikan orang-orang yang lewat di jalan. Wajahnya tenang. Semua orang di dunia sibuk, semua demi bertahan hidup. Liang Ying telah kembali ke kota Jinzhou 15 tahun yang lalu, merasakan bahwa hari-harinya sudah dihitung. Sayangnya, dia meninggal dalam perjalanan pulang dan harus diangkut dengan peti mati. Jumlah es yang dikonsumsi di sepanjang jalan sangat banyak, menghabiskan banyak uang. Liang Sheng diam-diam pergi ke aula duka untuk menemuinya dan menyesali bahwa Liang Ying telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga Liang, sesuai dengan perannya sebagai kepala keluarga Liang. Sungguh disayangkan bahwa bahkan setelah dia berhasil masuk ke istana kerajaan di ibu kota dan melayani di sisi Xuan Kong, dia masih gagal menerobos ke alam ke-9 pasca Natal. Alasan pertama adalah terkurasnya sumber daya aslinya sebelumnya karena putus asa, dan yang kedua adalah pikirannya tercemar oleh keinginan duniawi, membuat hambatan seni bela dirinya semakin kuat. Akan tetapi, pengorbanannya tidak sia-sia. Saat ini, tidak ada seorang pun yang mengancam posisi Ye An di kediaman Pangeran Pingan. Setelah Pangeran Pingan meninggal, dia akan menjadi pangeran baru. Sebagai tetua tamu Ye An dan seseorang yang telah melayani Xuan Kong secara dekat, Liang Ying memang membuat keluarga Liang berkembang pesat sekali lagi. Meskipun keluarga Liang masih belum memiliki ahli baru di alam ke-9 pasca Natal, mereka memiliki 2 pilar di tingkat ke-8 pasca Natal, dan bahkan di antara generasi muda, ada seorang ahli di alam ke-7 pasca Natal. Keluarga Liang memang berkembang pesat. Hubungan antara kuil Jinsan dan keluarga Liang secara alami menjadi lebih dekat karena mereka saling membutuhkan. Kuil Jinsan membutuhkan uang untuk pengembangannya, sementara keluarga Liang membutuhkan dukungan kuil Jinsan dalam seni bela diri. Itu adalah pasangan yang sempurna. Oleh karena itu, meskipun keluarga Liang tidak memiliki ahli di alam 9 pasca kelahiran, Liang Ying benar-benar mencapai tujuan untuk tetap menjadi keluarga seni bela diri di kota Jinzhou. Tentu saja, tidak benar bahwa keluarga Liang tidak memiliki ahli di alam 9 pasca kelahiran. Meskipun Liang Ying berjuang untuk menembus alam 8, Master Hongzi berhasil menerobos ke alam 9 pasca kelahiran 5 tahun yang lalu. Para biksu tinggi dari generasi Xuan dari kuil Jinsan di masa lalu sebagian besar telah tiada, dan mereka yang saat ini berkuasa hampir seluruhnya adalah biksu dari generasi Hong. Biksu-biksu tinggi lainnya dari generasi Xuan hampir sepenuhnya telah pensiun dan mengasingkan diri untuk berkultivasi, namun, selama Xuan Kong masih ada di sana, kuil Jinsan masih akan makmur selama setidaknya 50 tahun lagi. Kenangan tahun-tahun terakhir melintas di benak Liang Sheng seperti awan yang berlalu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Karena dia sendiri tidak menua, mengapa dia merasa nostalgia? Pada saat itu, Liang Sheng berdiri. Zhang Ruxing bergegas menyambutnya, dengan hormat mengantarnya pergi. Liang Sheng, sambil menyenandungkan sebuah lagu, langsung menuju gedung Yichun. Dia masih perlu mempertahankan kemudaannya. Gadis-gadis muda adalah yang terbaik dalam menjaga seseorang tetap segar, yang merupakan obat bagi seorang pemuda. Setelah beberapa hari, keluarga Zhang tiba-tiba mengundang dokter-dokter terkenal di kota itu ke rumah mereka dengan tergesa-gesa. Tampaknya kondisi Zhang Yuntai tidak baik. Memang, tidak lama kemudian rumah keluarga Zhang dihiasi dengan spanduk-spanduk duka berwarna putih, dan suara-suara tangisan memenuhi udara. Jejak kesedihan melintas di hati Liang Sheng. Sebelum waktu berlalu, ini hanyalah norma dalam kehidupan manusia. Setelah berterima kasih kepada cucu-cucu berbakti atas pengorbanan mereka, Liang Sheng secara pribadi pergi ke aula duka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yuntai. Setelah kehilangan teman lama lainnya, Liang Sheng awalnya ingin pergi minum untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi sebuah pikiran terlintas di benaknya dan, di ujung kakinya, dia menghilang. Dia akhirnya akan menerobos. Kegembiraan berdebar-debar di hati Liang Sheng. Setelah menunggu selama 20 tahun, dia akhirnya mencapai momen terobosan ke tahap bawaan. Tanpa ragu-ragu, dia sekali lagi memasuki pengasingan di hutan tua yang lebat. Beberapa hari berlalu, hewan-hewan di hutan tua di luar kota Jinzhou ketakutan, karena ledakan guntur dari sumber yang tidak diketahui bergema berulang kali saat aura yang menindas menyelimuti hutan tua itu. Karena binatang buas paling peka terhadap bahaya, mereka langsung bergegas untuk melarikan diri. Tidak jauh di dalam sebuah gua, Liang Sheng sedang duduk bermeditasi. Pada saat ini, seluruh ki dan darah tubuhnya bergejolak, ki sejatinya berubah menjadi bentuk cair dan dengan cepat beredar di sekujur tubuhnya. Energi internalnya sepadat cairan,
secara bertahap mengubah tubuhnya, penampilannya benar-benar kemerahan, penuh dengan ki dan darah, seperti matahari yang menyilaukan. Saat itu, ledakan keras bergema, tubuhnya terasa baru, dan tanda kehidupan muncul, menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh keberadaannya seperti pil seni bela diri yang hebat, sangat harmonis. Pada saat terobosan Liang Seng, sedikit auranya bocor keluar, menyebabkan batu-batu gunung di sekitarnya hancur secara dramatis. Nama, Liang Seng. Usia, 88. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, teknik naga emas lapisan ke-10, 10 metode kultivasi kesehatan, lapisan ke-13 segel Raja Ming yang tidak bergerak lapisan ke-4. Alam, Grandmaster. Bawaan masa hidup, 220.000, mari tambahkan tampilan masa hidup, para pembaca telah mengeluh. Mencapai lapisan ke-10 teknik naga emas, yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanyalah puncak gunung es untuk alam bawaan. Mencapai bawaan meningkatkan masa hidup Anda hingga 30 tahun. Berlatih selama 20 tahun bahkan telah menambahkan 10 tahun pada masa hidup Liang Seng. Kali ini, Liang Seng tidak dapat menahan perasaan gembira. Ketika dia membuka matanya, sinar cahaya melesat keluar, bahkan memancarkan sedikit panas. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke udara, tergantung di udara. Dia kemudian mengeluarkan lolongan panjang, terdengar seperti nyanyian naga. Seluruh hutan bergetar, hewan-hewan di sekitar berlarian panik, namun tidak ada jejak Liang Seng yang tertinggal di hutan, hanya kawah yang ditinggalkannya dari terobosannya. 70 tahun setelah datang ke dunia ini, dia akhirnya melangkah ke hari ini yang bawaan. Menyenangkan,